menggunakan virtual background yang sudah saya share di kolom chat. Bisa di-download kalau mau berkenan mengganti virtual backgroundnya seperti saya. Oke, luar biasa. Izin saya bacakan. Salam hangat dari rekan-rekan, dari Bapak Ibu semuanya. Ini ada Ibu Lucia Emi Setiorini dari Permata Bank. Dari Permata Bank, Surabaya. Salam hangat Ibu dari Jakarta. Terima kasih sudah berkenan hadir. Oke. Ada Pak Condro CJ Wijiasto. Mohon izin, ini dari mana? Belum ada asalnya ya Pak. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat dan semangat selalu. Mohon maaf off kamera. Baik Bapak. Juga sudah hadir bersama kita semua Pak Iwan dari Kutai Timur, Bengaklon. Nyambi ngantor kakak. Siap Bapak, terima kasih. Sepertinya Bapak Ibu juga masih banyak ada yang nyambi ngantor ya di Jumat yang berkah ini. Dan juga ada Ibu Ita dari IGM. Salam Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Oke, boleh. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan yang belum hadir, yang memang topiknya soal keuangan, soal cash flow, soal bagaimana nanti kita membahas soal frugal living, boleh di-share juga linknya, undangannya ke rekan-rekan semuanya. Yang belum join bisa di-reminder juga untuk bisa join di webinar Sejuta Senyum Pensiun ke-71 hari ini. Oke, kita akan mulai. Materi. Oke. Baik, Bapak Ibu. Oke. Pak Bagus dari Bekasi, maaf off kamera. Siap Bapak, terima kasih. Ada Pak Nandang juga sudah hadir. Salam Pak Nandang. Ya, Assalamualaikum. Selamat ketemu semuanya. Salam. Ini Bapak dari mana Pak? Mohon izin. Ini Sentul, Bu. Oh, di Sentul. Dari perusahaan atau lembaga atau organisasi? Danon, Bu, S Danon. Oke, terima kasih Oh, jadi Bapak. S ya, S Danon ya. Alumni. Alumni ya, betul-betul. Alumni lebih sopan gitu. Oke. Baik Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Karena waktu kita sudah menunjukkan 13.39, izin kita akan mulai sesi webinar pada siang hari ini. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi rutin ya Bapak Ibu webinar Sejuta Senyum Pensiun ke-71. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam sesi ini yang kita akan membahas soal finansial nih Bapak Ibu. Dengan judul Frugal Living dan Smart Cash Flow, cara pensiun tenang meski harga kebutuhan naik. Nah, mungkin kita tahu ya Bapak Ibu, kalau frugal living itu bisa jadi salah satu lifestyle yang mulai banyak diminati oleh banyak orang dan khususnya juga anak-anak muda ya Bapak Ibu, karena memang cenderung bisa menekan pengeluaran kita dengan menerapkan frugal living ini. Nah, namun tentunya tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami, mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau Mas Himawan Adi, merupakan trainer dan juga financial expert
sebagai pembicara di khususnya bidang keuangan untuk ISQ masa persiapan pensiun. Merupakan pemerhati perencanaan keuangan masyarakat dengan lebih dari 15 tahun di industri keuangan. Praktisi perencanaan keuangan, pakar investasi dan asuransi. Kemudian beliau juga pengajar program sertifikasi CFP di MBA FEB UGM Kampus Jogja dan Jakarta. Mentor pelatihan konsultan keuangan GBP SJ. Mohon maaf sebelumnya kalau saya ada salah ucap ya, Mas Himawan Adi, AWP dan AWP Syariah. Praktisi mengajar dan program sarjana terapan akuntansi asuransi syariah UMY, kemudian menjadi pengurus Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan OJK Yogyakarta tahun 2016 sampai 2021 dan menjadi kepala cabang AAJI Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Yogyakarta tahun 2020 sampai 2021 dan menjadi wakil ketua Komunitas Profesi Sales Indonesia atau DPD Yogyakarta tahun 2021 sampai 2023. Beliau juga menjadi pengajar di ISQ masa persiapan pensiun tentu saja, menjadi pengajar sertifikasi CFP ZEP Finance, pengajar program sertifikasi CFP IFPI Institute Financial Planning Indonesia, dan mentoring lebih dari 1.000 orang tersertifikasi perencanaan keuangan. Baik, Bapak Ibu, mungkin langsung saja karena kita akan dengarkan sesi sharing dari beliau dan silahkan nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Kita akan buka 2 termin untuk pertanyaan secara langsung setelah Mas Himawan Adi menyampaikan informasi dari beliau. Baik, kita sambut. Selamat siang, Mas Himawan. Ya, selamat siang Mbak Dia. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dia dan juga Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Ini semangat sekali Bapak Ibu sepertinya Mas karena tadi kita jam 13 sudah membuka Zoom aja udah waiting listnya udah banyak tadi. Luar biasa. Oke, baik, Mas Imawan. Kita kan hari ini membahas soal frugal living dan smart cash flow nih. Monggo bisa diawali nih, karena ini ternyata menjadi tren gaya, ibaratnya sekarang gaya hidup ya, kalau anak muda ya, itu jadi banyak peminatnya nih. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mas Himawan Adi bagaimana sih terkait frugal living ini. Silakan, Mas Himawan. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mbak Dia, tim dari SKMPP, Bapak Ibu sekalian yang sudah purna bakti sedang akan ataupun sedang mempersiapkan eh, pensiun ya. Semoga kita sehat semuanya, bahagia. Tidak lupa kita bersyukur kepada Tuhan karena masih kita diberikan nafas sampai dengan hari ini. We have to grateful for every single breath we take ya. Jadi kita harus selalu bersyukur ya. Bapak, Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita diberikan waktu di sini sampai dengan jam berapa Mbak Dia? Jam 7 atau jam 8? Jam 7 malam sepertinya, Mas, Oh, kalau bahas ya, keuangan. jangan ya. Kasihan yang Bapak Ibu masih di kantor nanti pulangnya kemalaman kayak gitu ya. Kita sersan aja seru-seruan dan santai, ngobrolnya cukup singkat ya, nanti dengan mungkin 1,5 jam sampai 2 jam. Bapak Ibu nanti boleh sharing, boleh apa namanya bertanya. Kita lebih kepada di sini diskusi ya. Artinya bahwa bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Hanya saja mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pensiun berarti saya lebih duluan aja kayak gitu. Loh, kayaknya masih muda kok udah pensiun ya. Ini casingnya saja begitu ya. Saya pensiun di usia 42 tahun, pensiun dini dan kemudian merasakan apa sih arti pensiun, merasakan juga kasus-kasusnya PPS ya, post power syndrome, merasakan juga tentang 3 kesehatan nih yang harus kita jaga. Mungkin Bapak Ibu sempat mengikuti beberapa sesi kita, ada 3 nih itu apa? Kesehatan jasmani, rohani, dan juga mani kayak gitu ya. Nah, kali ini kita lebih mengetengankan ke maninya dulu. Ini gimana nih mani kita mesti kita atur nih kayak gitu kan. Ada yang ngomong second chance ya, kemudian ada yang kemudian karir kedua, ada yang ngomong pensiun, ada yang hari tua, apapun itu yang penting pokoknya bagaimana kita produktif kayak gitu ya. Em, Kali ini mungkin yang mau di-sharingkan dulu oleh Mbak Dia atau langsung kita masuk materi? Ya. Dari aja Mas, karena waktu kita juga terbatas. Saya yakin ini akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu juga nanti Oh iya, setelah. baik. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita pengen sharing sedikit ya. Kalau diambilin nama Mbak Diah ini judulnya sulit ya, ngomongnya frugal living sama cash flow pintar. Waduh,
Kita aja kadang pakai smartphone belum tentu smart kayak gitu kan. Nah, sekarang kita mau belajar tentang cash flow yang pintar. Cash flow itu apa kayak gitu kan ya. Nah, ini jadi ya kita belajar bareng aja ya. Frugal living, frugal. Orang sering bilang atau teman-teman di kota besar ya. Ya, sebelumnya bagi Bapak Ibu yang belum mutualan sama saya, boleh ya izin Mbak Diah, biar mutualan sama sosmed saya. Nanti siapa tahu mau ngintip-ngintip di sana, saya kadang sedang konten apa, atau lagi ngomongin tentang waris dan lain sebagainya, boleh silakan di screen pakai HP, ataupun diketik akun IG saya, kayak gini. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kalau kita ngomongin frugal living itu apa? Living itu hidup frugal itu berarti apa? Ya kita sebenarnya ya hemat ya. Hemat bukan berarti pelit. Apa sih bedanya hemat dan pelit? Nah, ini yang kemudian jadi satu perdebatan. Kadang beti ya beda-beda tipis. Tapi saya pengen cerita beberapa teman saya. Dulu ada teman saya yang ketika dia kerja, ya, sekantor sama saya, dia cerita dia punya koleksi sepatu nih, Bapak Ibu, 157 yang mereknya centang dengan berbagai variasi dan model serta tipe begitu ya. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau sekitar 157 kita pakai setiap hari satu-satu, berarti butuh 1 tahun itu harus kita ganti, apa, bisa kita pakai cuma 2 kali karena 365 hari ya. Nah, berarti keefektifan dari kita punya barang, ini yang perlu kita pertanyakan, pemanfaatan. Karena Bapak Ibu, nanti juga kita bisa juga diskusi terkait dengan TOC ya, Total Cost of Ownership. Berapa sih harga total yang kita miliki? Kadang Bapak Ibu sering kepikir, saya mending beli bekas atau saya beli baru. Saya BNIB ya, brand new in box, atau thrifting nih, atau pre-love nih, kadang kayak gitu ya. Atau saya misalnya beli kendaraan second atau baru. Nah, tidak hanya masalah prestis di depan, oh ini baru jadi lebih keren tapi harganya lebih mahal, enggak. Tapi kita juga bisa ngitung sampai dengan di belakangnya total cost of ownership kita. Misalnya kita mau pakai 5 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup, berapa sih total yang kita perkirakan yang kita keluarkan, dan berapa salvage value, nilai sisa, nilai residu yang kemudian masih ada. Nah, ini yang kadang jadi pertimbangan yang lupa untuk kita kasih tahu, apa namanya, perhitungkan juga ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa bagaimana sih kita itu lebih mindful atau lebih punya kesadaran penuh yang ketika kita beli itu bukan karena impulsif buying, bukan karena emotional buying. Eh, Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu siapa yang ketika Harbolnas itu pasti langsung check out barang walaupun belum tentu itu dibutuhin. Nah, ini kita seru-seruan. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Diawali kita dengan pengakuan dosa dulu ya, dosa keuangan gitu. Nggak apa-apa. Silakan. Ada nggak Bapak Ibu yang misalnya kalau pas lagi ada Harbolnas atau ada e-commerce atau ada kejar diskon, ada flash sale dan lain sebagainya, atau Senin harga naik nih ya misalnya kayak gitu kan. Yang kemudian kilaf ya, kilafnya check out kayak gitu kan. Nah, ada nggak di sini Bapak Ibu? Wah, ternyata nggak ada yang ngetik di kolom komen, berarti sehat semua nih Mbak Dia ya. Nah, tidak karena jarang buka. Oke Bu Yuli ya, tidak karena jarang buka. Nah, ini bagus, jadi Bapak Ibu udah lebih banyak terkontrol. Tapi kadang ketika saya ngisi di depan para Gen Z Bapak Ibu ya, apa namanya, orang yang mungkin baru bekerja, usia-usia yang antara 22 sampai 30 tahun, itu lebih dari 80% mereka melakukan ini. Nah, ini makanya bagaimana kita mulai ngebentuk kita punya mindset. Mindset itu apa sih? Sistem keyakinan yang harus kita terapkan. Sistem keyakinan yang kita terapkan terkait dengan eh, frugal living itu apa sih? Bapak Ibu, kalau yang misalnya ada tahu bahasa Jawa, ada istilah yang kemudian kita sebut ringgo. Mbak Dia tahu nggak ringgo apa? Mbak Dia kalau nggak salah dari Jogja ya. Iya, Ya. Nah, Ringu. frugal living itu salah satunya juga ringgo. Apa itu ringgo? Garing dinggu. Ya, garing dinggo. Artinya dalam bahasa Indonesia begitu kering dipakai. Nah, kita punya baju seperti halnya orang-orang yang frugal living di kota besar, atau biasanya ini diawali, diinisiasi di Jepang ya, bahwa mereka itu nggak mau bikin sarang, nggak mau nyusuh. Sekarang boleh lagi kita misalnya percontohan lagi Bapak Ibu. Siapa di rumah yang kadang lemarinya sudah nggak muat dari baju pakaian apapun?
boleh tulis di kolom komentar ya. Karena ini untuk kita ngecek langsung keseharian ya. Berarti kita perlu review langsung setelah acara ini, kita perlu kasih ke orang, perlu kita thrifting, perlu kita sortir, atau tetap diamin aja ya. Apalagi kayak misalnya ibu-ibu ya seperti Mbak Diah ini yang kemudian udah punya hijab ya, itu saya yakin lebih dari 30 tuh punya. Ya, jadi ini bagaimana mengawali dari frugal living ya, bagaimana kita punya baju yang sebenarnya bisa dihitung walaupun kita ganti-ganti ataupun kita misalnya pakai tapi pemanfaatan secara optimal karena lebih menjiwai. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ada yang cuma dipakai sekali, masuk ke eh, apa namanya lemari, habis itu kelupaan, bahkan sampai dengan ketika harus bongkar-bongkar, kok punya baju ini sih dulu beli di mana, kapan sampai lupa. Pernah nggak kasus kayak gitu? Ya, nah ini juga ada juga beberapa kasus seperti itu ya. Jadi bagaimana frugal living ini mulai ya, nah ada Mbak Seti ya, Bu Seti pernah. Nah, ini makanya sebenarnya frugal living kita butuh banget nih frugal living ya. Kita butuh banget nih yang namanya penghematan. Nah, ada temen yang kemarin pamer di jam gue kayak gini, ya, misalnya, ya dia sharing ini masih belum berapa sih. Kalau tadi yang saya cerita sepatu ya, ada salah satu apa influencer ya yang seorang dokter juga itu sepatunya 617 kalau nggak salah ya. Tapi dia juga punya toko sepatu, maksudnya toko apa namanya perawatan sepatu kayak gitu ya. Nah, itu ya saya pikir eh, dipakai nggak sih kayak gitu kan. Kalau memang dipakai apakah sampai kemudian eh, tidak layak pakai atau seperti apa. Nah, ini pemanfaatan bagaimana kita bisa hidup frugal, bisa hidup hemat. Nah, beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan Bapak Ibu terkait dengan frugal living. Pertama, kita bisa memasak makanan dengan membeli, walaupun nggak harus selalu begini. Karena kita ada istilahnya adalah kalau pakai kuadrannya atau matriknya Eisenhower itu penting dan mendesak tidak. Ya, kalau penting tidak mendesak dan waktu kita lebih berharga daripada kita melakukan hal ini, maka bisa kita osor. Contoh misalnya, Mbak Diah kalau nyuci misalnya pakaian itu sampai dengan 4 jam. Tapi kemudian ketika Mbak Diah ternyata di laundryin itu habis sebulannya misalnya 1 juta. Tapi Mbak Diah bisa hemat ketika 1 bulan itu nyuci berarti 4 jam kali 10 misalnya aja. Berarti ada 40 jam. Mbak Diah bisa berkarya dan dapat income-nya lebih gede. Nah, maka trade-off ini yang kemudian dipilih ketika laundry itu jadi lebih murah, lebih efisien daripada kita hanya berhemat dari sisi lihat uangnya, tapi ada opportunity loss dari sisi waktu, ada biaya kesempatan yang hilang dari sisi waktu yang kemudian bisa kita trade in, bisa kita pertukarkan ya. Permak pakaian. Nah, ini kan kemarin ada Menteri Kesehatan kita ya. Kalau para laki-laki yang ukuran celananya lebih dari 33 ya, maka bisa dipastikan obesitas. Wah, saya langsung angkat jari tuh. Saya bilang, Pak Budi, boleh nggak Bapak kasih solusi yang real aja daripada judgement? Saya bilang kayak gitu kan di sosmed kemarin ya. Tapi oke lah. Tapi artinya bahwa ketika kita punya pakaian, kenapa di Indonesia itu kalau kita beli pakaian, pada umumnya kita harus mermaksi karena size yang dipakai nggak pernah pakai size orang Indonesia kayak gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita juga perlu tahu membatasi persediaan. Ini contoh kecil. Saya biasa minum madu Bapak Ibu ya. Tapi kemudian saya cek madu di rumah masih ada 2 botol. Kemarin pas ada promo, wah ini lagi pas harga murah nih. Nggak jadi saya beli karena saya nerapin ini. Jadi artinya kita walk the talk and talk the walk ya. Kita belajar dari apa kita omongkan dan kita melakukan apa yang kita omongkan dan kita omongkan apa yang kita lakukan. Oh iya, jangan dulu kayak gitu ya. Jadi membatasi persediaan bukan untuk nggak punya persediaan, tapi bukan untuk lebih ke nimbun juga ya. Kemudian misalnya memproduksi sampah minimal. Nah, kadang ada kalanya, oh ada yang kemudian ramah lingkungan atau seperti apa. Daripada bungkus kertas, plastik, kenapa nggak pakai piring yang bisa dicuci? Tapi piring bisa memberikan residu, misalnya apa sih, sabun dan lain sebagainya, deterjen dan lain sebagainya ya. Hemat sumber daya apapun ketika nggak kita gunakan. Bapak Ibu yang sering manjer laptop, komputer, kalau HP tetap dipanjer ya. Kalau ada telepon biar tetap bisa ngangkat kayak gitu ya. Ya maksudnya yang secara layak ini yang bisa kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu ya. Lantas bagaimana sih kita secara nyata? Karena kalau Bapak Ibu mau baca bukunya Frugal Living,
itu sebenarnya ditulis oleh Bapak Ibu, boleh baca ini yang si pengarangnya namanya Desi Luther ya. Itu dia ngajari banyak sekali hal-hal teknis yang bisa kita lakukan secara sehari-hari. Contoh misalnya bagaimana kita bisa frugal living. Bapak Ibu berarti butuh yang namanya dana darurat, emergency fund. Berapa sih emergency fund? 6 sampai dengan 12 lah. Ya. Nggak ada angka baku, tapi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu udah berkeluarga ya mungkin di 12 kali dari pengeluaran bulanan itu menjadi bagus. Kalau yang masih single bolehlah 6 kali. Artinya kalau nanti terjadi sesuatu nggak harus ngutang dan nggak harus jual aset kayak gitu kan. Makanya kita bikin dana darurat. Kemudian kita bisa mengelompokkan pengeluaran yang bersifatnya rutin dan tidak rutin, tetap tidak tetap. Nah, di kenyataan sekarang ini Bapak Ibu ngomongin yang tidak tetap ini menarik. Kadang apalagi teman-teman anak muda tuh ya Mbak Diah ya, mungkin Mbak Diah mungkin termasuk yang enggak nih. Kadang kita langganan Spotify, Netflix, video ataupun misalnya Cashplay dan lain sebagainya ya, ChatGPT, tapi ujung-ujungnya nontonnya adalah pakai TikTok gratis kayak gitu kan. Padahal udah langganan streaming banyak. Nah, kita makanya yang kita ketahui fix cost kita mana yang kemudian bisa kita hilangkan. Karena fixed cost itu ibaratnya dia akan selalu menjadi passive expense. Kita nggak ngapa-ngapain pun kita harus tetap harus mengeluarkan uang. Padahal kita pengennya kan passive income ya. Nah ini makanya yang kemudian kita perlu pahami. Kemudian ketika bandingkan pendapatan dan pengeluaran. Nah kata kuncinya frugal living adalah nanti nyambung dengan smart cash flow atau smart apa namanya cash flow pintar nanti atau smart budgeting. Yaitu apa? Bagaimana kita bisa membuat penganggaran pintar. Artinya penganggaran pintar ini berapapun pengeluaran kita harus selalu lebih tinggi daripada pengeluaran kita. Contoh, misalnya Mbak Di gajinya 10 juta, maka Mbak Di hidupnya dengan 8 juta. Kemudian satu ketika Mbak Di naik jabatan sampai dengan 20 juta. Maka Mbak Di gaya hidupnya nggak usah naik, bisa nggak? Bisa, oke 8 juta. Maka 12 jutanya bisa sebagai investasi. Tapi kan ini nggak, kalau nggak kita intervensi seperti ini Bapak Ibu, karena saya sendiri juga melakukan dosa-dosa keuangan ya dulu ya. Masih keinget ketika gaji 2 kali UMR itu saya makan ada langganan kaki lima langganan di kawasan Sudirman ya. Sekarang udah nggak ada. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu sekian puluh UMR, akhirnya saya udah lupa kapan terakhir makan, mungkin 12-13 tahun yang lalu istilahnya begitu. Nah, ini yang kadang kita tanpa sadari, kita nggak punya yang namanya mindset kaya. Nah, boleh sekarang Bapak Ibu tulis di kolom chat apa sih bedanya mindset kaya dan mindset miskin, karena ini yang akan menjadi penting walaupun kita sekarang masih produktif menjelang pensiun atau bahkan sudah pensiun, karena akan melihat sebuah aset untuk kita itu bisa karyakan dengan mindset ini ya. Boleh ditulis di kolom komentar apa sih mindset apa namanya mindset kaya itu, sebelum kita ngomongin nanti bandingin dengan mindset miskin. Oke, Silakan satu Bapak kalimat Ibu. aja. Ya, atau Mbak Di nih, dibantu oleh Mbak Di. Menurut Mbak Di apa sih mindset kaya? Em, Karena main- jangan-jangan kita belum punya mindset kaya nih. Makanya kita harus create mindset kaya kita. Ya. Nah, sembari Bapak Ibu juga nulis di kolom komentar, kita akan sharingkan bahwa mindset kaya adalah mindset atau satu buah pola pikir. Ya. Nah, ada yang sudah nulis nih. Bagus ini. Apa? Pak Nandang, Ananda ada. ya. Bebas menggunakan sumber daya yang ada. Ya, bebas menggunakan sumber daya yang ada. Oke, mindset kaya. Hmm. Mengutamakan aset. Mindset miskin mengutamakan penampilan. Boleh, ya. Kurang lebihnya begitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mindset kaya Bapak Ibu adalah mindset atau sebuah pola pikir keyakinan kita yang mana kalau nanti kita punya income atau kita dapat rezeki apapun dari Tuhan dari manapun asalnya, maka bagaimana rezeki kita tadi, duit kita tadi, income kita tadi, penghasilan kita tadi, ya, akan kita ubah menjadi aset yang produktif, bertumbuh, atau nilainya semakin besar, atau yang memberikan penghasilan. Inilah mindset kaya. Sedangkan mindset miskin, seperti yang mungkin Pak Bambang saya sampaikan, betul, ya, mengutamakan penampilan. Yaitu akhirnya dibeliin buat ini, itu padahal gerusan dari nilai asetnya menurun drastis, depresiasinya drastis. Contoh real, misalnya saya dikasih
dapat rezeki nomplok nih 100 juta, Bapak Ibu. Maka kalau saya punya mindset kaya, saya akan taruh 100 juta sesuai profil risiko saya. Saya pengen taruh di investasi yang sesuai profil risiko saya. Entah agresif, moderat, atau konservatif. Tapi kalau mindset saya miskin 100 juta, saya langsung kepikir apa? Buat beli iPhone 16 Pro Max 1, harganya 22 juta, 25 ya. Kemudian saya mau beli apa namanya sepatu terbaru, kemudian saya beli blazer terbaru, saya pengen pakai sabuk dan juga celana, kemudian saya pakai smartwatch baru. Udah 100 juta selesai dalam 1 hari, dalam 1 minggu. Tapi kalau mindset kayak tadi, aku kalau bisa sebisa mungkin nggak aku apa-apain, tapi aku taruh di instrumen yang nanti per tahunnya ngasih mungkin 5%, 6%, atau lebih tinggi lagi. Sehingga di tahun depan, 1 tahun berikutnya, si mindset kaya dan mindset miskin itu langsung bisa kelihatan perbedaannya. Dia masih uang punya berapa, si mindset miskin masih punya uang enggak, kayak gitu kan. Nah, ini yang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Penting sekali ya, mindset kaya dan mindset miskin. Karena kita nggak akan apa, kita akan percuma belajar teknis apapun kalau mindset kita belum benar. Nah, kemudian setelah langkah ketiga ini, kita gunakan langkah 4, menentukan batas minimum layak hidup. Nah, layak hidup berapa sih? Ya makan 3 kali ya. Jangan kemudian PMDK kayak dulu waktu kuliah ya. PMDK itu apa Mbak Dia? Program makan 2 kali, kayak gitu kan. Hemat ya. Jadi sekali makan langsung 1,5 porsi. Kan ada cari itu apa warung, resto yang nasinya all you can eat kan. Boleh tambah, boleh ambil sendiri, kayak gitu. Nah, sekarang udah nggak zamannya ya. Nah, baru yang kemudian nomor 5, membuat anggaran nyata. Anggaran. Bapak Ibu kita tuh sering banget ya dengar anggaran, anggaran, anggaran itu apa sih kayak gitu. Anggaran adalah sesuatu yang kita akan gunakan untuk kita nanti menghitung ya. Jadi makanya nanti ketika kita sudah masuk di free cash flow, apa di cash flow, smart cash flow, kita akan ngomongin tentang anggaran lebih detail. Nah, sekarang pertanyaannya, dari frugal living, Bapak Ibu pernah nggak ketika membandingkan beli second atau baru, atau bahkan menyewa atau membeli? Maka Bapak Ibu butuh yang namanya TOC. TOC itu apa? Total TCO ya, bukan TOC. Total cost of ownership. Biaya total dari kepemilikan. Maka kita tidak hanya hitung aset kita, tapi biaya pajak kita, biaya asuransinya, biaya perawatannya, biaya operasionalnya, sampai dengan nanti juga biaya ketika sudah jadi second, itu berapa harganya. Nah, ini yang kemudian kita bisa menimbang dengan apakah kita sewa atau beli. Makanya perusahaan-perusahaan yang biasanya udah besar Bapak Ibu, di dalam tim pengadaan, mereka biasanya akan diskusi sama tim finance untuk menimbang apakah menyewa atau beli. Ya, ini yang menjadikan akhirnya mereka itu ada keputusan atau sewa aset atau beli aset. Ada kan kadang yang kantor cabang itu ada yang sewa, ada yang beli, kayak gitu ya. Nah, sekarang secara sukarela, sebutkan hobi Bapak Ibu yang bertentangan dengan frugal lifestyle ya, bertentangan dengan frugal living nih. Mbak Dia ada hadiahnya nggak sih ini? Baik, Mas, nanti akan ada Hmm. 50.000 untuk 2 orang. Oh, oke. Boleh. Nah, ini dia ya. Pak Nandang ya langsung gercep ya. Silakan Pak Nandang. Sebutkan hobi Bapak nih yang bertentangan dengan frugal lifestyle, masih ada nggak? Atau jangan-jangan udah sangat frugal sekali nih? Ayo Bapak Ibu yang lain, ada nggak kira-kira yang kita ternyata hobi kita itu masih bertentangan? Nah, ini untuk kita penyadaran awal karena kita itu harus pertobatan dulu supaya kita bisa membuat kebangkitan keuangan kayak gitu. Sering belanja GoFood ya. Nah, GoFood itu kalau kita trade in ya, daripada masak cuman sekali tapi untuk 1 orang itu mungkin bisa ya. Tapi kalau tiap hari ya GoFood ya akhirnya go away ya. Kemudian kalau traveling, betul. Kalau saya karena tidak ada ART, jadi berpikir kalau masak itu merepotkan, jadinya lebih sering beli lauk matang di warteg. Nah, bisa ya mancing. Mancing apa dulu nih Pak Nandang? Mancing keributan atau mancing ikan ini ya? Nah, ini juga yang kemudian bisa juga ya. Karena sebagian dari Bapak Ibu
tujuan untuk ketika pensiun itu nggak salah ketika emang killing time, membunuh waktu atau penebusan waktu kepada siapa? Kepada keluarga, anak, cucu, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Yang penting tiga nih tadi harus sehat ya persyaratannya kan begitu. Oke. Nah, maka Bapak Ibu, kalau bagi Bapak Ibu yang masih mungkin punya, tapi sekarang masih malu-malu untuk disampaikan ini hedonisme ya, ya betul sih. Ini mindset ya hedonisme, flexing, konsumtif, tidak ada plan keuangan. Ya itu saya sekali kayak gitu ya. Nah, itu mulai kita tulis satu persatu. Saya bisa kayak gini, yang saya rugikan uang saya berapa besar. Terus saya perlu ubah seperti apa? Nanti hasilnya setelah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun seperti apa? Ini yang nanti akan kita lihat ngefek. Karena kalau kita nggak bikin ruh atau tujuan yang jelas, kadang nanti akan balik semua. Karena mindset yang salah kita itu seperti halnya apa sih namanya racun yang edik ya. Kita udah berhenti aja, nanti mulai lagi. Sama aja kayak misalnya Bapak Ibu yang mungkin sering berhutang. Nah, ini juga yang kemudian perlu kita waspadai ya. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini kita perlu lihat lagi terkait dengan cash flow. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cash flow ini? Cash itu uang, flow itu aliran, berarti arus ya, arus kas ya. Arus kas yang pintar itu gimana sih kok pakai pintar? Karena emang ada yang nggak pintar. Ya, arus kas yang menyebabkan mungkin defisit atau menyebabkan equal. Atau ya duit masuk sama dengan duit keluar. Nah, tapi kalau duit masuk ini harusnya lebih besar dan lebih cepat daripada duit keluar yang harus lebih lambat dan lebih kecil, maka itulah yang kita sebut sebagai smart cash flow. Di akhir cerita dari arus kas ini yang kita pengen cari tujuannya adalah apa sih? Yaitu adanya surplus atau free cash flow, duit nganggur. Tapi kadang ujung-ujungnya kita kan nggak ada duit nganggur bahkan kurang ya nggak Mbak Di? Nah, ini kan ya, jadi kita juga perlu aware ya. Ya kan emang kebutuhan kita itu banyak banget kayak gini, tapi duitnya. Nah, kita bisa nanti langsung intervensi atau kita oprek-oprek apakah pengeluaran kita sudah bisa kita hemat dari yang fix, pengeluaran tetap dan tidak tetap tadi, atau memang kalau sudah kita squeeze nggak ada yang bisa kita peras lagi, saatnya lah kita nambah side hustle, side job dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ajak lagi untuk pelajaran SD yang disempurnakan. Nah, ini balik ya. Disempurnakan itu gimana ceritanya? Di SD kan kita sudah diajarin apa itu pertambahan, 1+1 2, apa itu perkalian, 1 kali 2 2, ya, apa itu pengurangan, 2 kurangi 1 1, apa itu pembagian, 1/2 kayak gitu kan. Tapi yang terjadi kalau kita terapkan di dalam keuangan, kita kadang ternyata sering salah, Bapak Ibu. Kita perbesar, kita perkali pengeluaran kita, malah kita bagi atau perkecil income kita. Kita perbesar, kita punya pengeluaran untuk gaya hidup, tapi kebutuhan pokok, bahkan sampai dengan sekolah anak, nggak kita pikirkan. Nah, ini kan sebenarnya rumus dari kita SD dulu, SD manapun kita ya. Tapi kenapa sekarang giliran masalah kita pegang uang, kayak kita pegang sesuatu yang berat. Makanya Morgan Housel pernah nulis di dalam bukunya bahwa orang yang bijak itu adalah orang yang bisa ngatur duit bukan karena kecerdasannya, tapi karena perilakunya. Dan perilaku ini susah diajarkan bahkan kepada orang yang cerdas sekalipun. Makanya kadang, mohon maaf nih Bapak Ibu, ada beberapa posisi C-level. Kemarin akhir bulan lalu saya barusan ngisi workshop masa persiapan pensiun. Ada beberapa pejabat yang kemudian coaching, yang saya kaget waktu itu. Beliau itu pensiun tinggal 2 tahun lagi, tapi asetnya cuman punya rumah dan 1 mobil, dan itu pun rencananya dia mau gadekan untuk bisnis ketika nanti pensiun. Sengeri itu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata selama masa produktif selama ini penjumlahan dan perkaliannya nggak pernah dilakukan untuk investasi. Justru yang digedein adalah pengurangan dan pembagiannya, dibagi-bagi ke untuk pos-pos yang bersifatnya langsung hilang ya konsumtif, dikurangi untuk semua beban-beban pengeluaran. Nah, jadi plus dan kalinya nggak digunakan. Ini makanya bagaimana orang bisa kaya kan begitu ya.
Jadi menurut Morgan Housel adalah hiduplah di bawah dari penghasilan kita. Kita punya gaji 5 juta, oke hidup 4 juta. Kita punya gaji naik jadi 10 juta, ya tetap 4 juta aja. Nah, cuman nggak gampang loh Bapak Ibu 4 juta. Saya sendiri aja ngalami belasan tahun itu nggak bisa untuk kemudian hidup tetap sama. Ternyata gaya hidup kita mulai naik. Dari yang tadinya makan kaki 5, akhirnya terbiasa makan bintang 5 fine dining. Ya, sampai satu ketika saya memutuskan pensiun dini, baru berasa keinget mahal banget ternyata ya fine dining kayak gitu kan. Nah, ini yang kadang penyadaran yang nggak kita sadari sebelumnya ya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri kita bisa membuat penganggaran yang cerdas? Pertama, pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Tadi udah kita bahas ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu bikin dana darurat. Jangan yang nanti kemudian kilap untuk dana keperluan konsumtif. Sering nggak Bapak Ibu kepikir bahwa Bapak Ibu itu diberkahi Tuhan menjadi cash cow atau tulang punggung keluarga besar. Dikit-dikit kalau pinjam duit ke Bapak Ibu, ya nggak? Nah, kalau memang kayak gitu dan ngerasa nggak enak, jangan pakai anggaran Bapak Ibu. Buatlah itu dalam bentuk jadi emergency fund atau dana darurat. Sehingga nggak ganggu cash flow Bapak Ibu harian, bulanan. Ya, ini makanya yang perlu kita buat. Yang ketiga, penggeliaran rutin itu harus terencana ya. Jadi fixed cost tadi harus kita pilah-pilah yang perlu atau tidak perlu kita hilangkan. Bapak Ibu ada yang punya nomor istilahnya telepon sampai 45. Nah, tapi kalau nggak digunakan apa-apa untuk bisnis ya hilangkan, putus saja ya. Nah, kemudian cicilan maksimal 35% penghasilan. Bapak Ibu penghasilan sebulannya 10 juta, maka cicilan untuk rumah ataupun untuk yang bersifat KKB, KKM, dan lain sebagainya itu maksimal 3,5 juta kayak gitu kan. Syukur-syukur lebih kecil, syukur-syukur nggak ada. Keempat, investasi dilakukan secara konsisten, bukan hanya menabung. Kenapa? Nah, ini mindset yang baru Bapak Ibu. Dulu kita sering diajarkan di sekolah-sekolah orang tua kita menabung pangkal kaya. Sekarang menabung pangkal miskin. Bunga bank 0,03%, inflasi 5%, biaya ATM dan lain sebagainya minimal 240.000 per tahunnya. Nah, apa kabar duit kita yang 100 juta tahun depan jadi cuma 94 juta? Nah, maka kita harus cari instrumen atau alat untuk kita itu bisa memberdayakan uang kita lebih gede lagi, bahkan bisa ngalahin inflasi. Inilah ciri-ciri smart cash flow. Yang kelima, pengeluaran konsumtif tidak mengganggu kebutuhan pokok. Boleh berapa sih? Nah, kalau tadi pengeluaran untuk yang bersifatnya mungkin KPR itu 35, maka konsumtif itu boleh 15% dari kita punya income. Jadi Bapak Ibu yang mungkinnya punya income satu bulannya 10 juta, ya sampai 1,5 juta boleh tuh hedon. Ya. Karena yang namanya perencanaan keuangan bukan berarti selalu merana dana langsa kayak gitu ya, tapi tetap kita bisa menikmati hanya ada takaran-takarannya. Yang keenam, awasi latte faktor. Apa itu latte faktor? Sering nggak kita itu sering beli botol minuman kalau ke minimarket, ke convenience store, atau kita beli kopi tiap hari, yang kalau kita kalikan dalam 1 tahun, itu sudah bisa untuk investasi, apalagi kalau kita akumulasikan 10, 20, 30, 40 tahun. Oh, wow banget. Gaya hidup inilah yang kita bisa kikis. Terus kita juga harus awasi faktor inflasi. Ya tadi, makanya jangan sampai kebanyakan nabung. Banyakilah investasi sesuai dengan profil risiko kita. Nanti kalau ada yang pengen tahu profil risiko, kita bisa scan juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah konversi aset produktif. Nah, kalau sudah ada duit nganggur tadi ya, yang nggak habis dipakai untuk belanja dan lain sebagainya, maka konversi ubah menjadi aset produktif, aset investasi ataupun aset seperti logam mulia ataupun properti dan lain sebagainya yang seiring berjalannya waktu dia akan memberikan penghasilan atau menambah kekayaan. Bapak Ibu, di sini saya ingin sharing. Bapak Ibu, selama ini udah kebayang belum sih? 3 jenis tujuan kita berinvestasi menurut Bapak Ibu apa aja sih? Nah, ini yang kadang-kadang kita sering di bawah sadar kita nggak paham atau dianggap sama aja. Satu, Bapak Ibu, yaitu kita ingin menaikkan kekayaan. Jenis tujuan berinvestasi adalah kita menaikkan kekayaan. Maka alat yang cocok apa Mbak Dia? Instrumen yang cocok. Ya, Nah, sama. instrumen yang cocok
adalah emas, Mas. properti, dan aset yang harganya naik. Hmm. Sedangkan kalau kita sebut tujuan kita pengen punya investasi adalah untuk penghasilan, maka instrumen yang cocok apa? Bisa saham Saham yang memberikan dividen blue chip ya. Hmm. atau pasar uang, kita nyebutnya deposito. Kan pokoknya tetap tuh, mau pas kita masukin sampai kita tarik, tetap kan, hanya kita dikasih duit kan. Nah, itu berarti memberikan penghasilan. Seperti ori suku itu juga sama. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kombinasi keduanya. Harganya naik juga memberikan penghasilan. Contohnya apa? Contohnya adalah properti yang disewain. Harga propertinya naik, uang sewanya kita dapat. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Bapak Ibu. Ketika kita pengen pensiun, lebih ngejar naikin kekayaan atau lebih ngejar ganti penghasilan yang income karena kita mulai masuk pensiun? Nah, makanya dari sini jangan sampai salah kita memilih instrumen investasi. Di aku tetap mau beli emas, naikin apa namanya kekayaan karena penghasilanku udah dapat aku dari ori masukin misalnya sebut aja 10 M. 10 M tuh kalau beli ori 27 kemarin itu berarti per bulannya dapat 50 juta, Mbak Dia. Untuk 10 M. Ya sudah, berarti gajinya 10 juta udah tergantikan oleh ori tadi. Nah, maka ketika beli LM, sah-sah aja. Tapi kalau kita penghasilannya masih terganggu cash flow-nya untuk bisa membackup harian, bulanan, maka kita harus prioritaskan ke instrumen investasi yang memberikan penghasilan dulu. Baru nanti dengan smart budgeting supaya masih ada sisihan tadi, kita ciptakan aset yang bertumbuh. Ya. Nah, ini nggak banyak orang sharing kan Bapak Ibu. Karena kita kadang latah gitu aja. Oh ya udah, ya, instrumen ini tuh. Tapi sebenarnya tujuan dari kita apa? Mau naikin kekayaan atau mau memberikan penghasil atau mau keduanya? Kan kayak gitu. Ya. Nah, makanya instrumennya jadi sangat berbeda banget nantinya. Orang yang nggak punya income, orang yang nggak punya aset, dana pensiunnya, pesangon pensiunnya langsung dibeliin emas. Tepat nggak? Ketemu ya jawabannya ya. Ternyata kita harus tahu tiga hal ini. Ya. Yaitu apakah kita ingin menaikkan aset, ingin memberikan penghasilan, atau kombinasi dua-duanya. Nah, maka instrumennya akan sangat beda-beda. Jadi ini Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu mulai review lagi. Saya please mohon banget untuk Bapak Ibu review lagi. Udah bener belum dari yang Bapak Ibu lakukan saat ini ya selama ini. Loh ini kok kepotong ya. Oke. Ini sebenarnya saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Tapi oke lah karena kayaknya ada yang malu-malu ngumpet ya. Jadi nggak kelihatan. Jadi intinya adalah Bapak Ibu dari pemasukan kita harus tahu pemasukan kita itu dapat income dari mana tadi. Kayak misalnya apakah dividen saham, apakah dari suku ori atau dari deposito atau sewa properti atau dari anuitas dana pensiun bulanan yang tadinya kita udah cicil ketika kita bekerja kan ada itu DPLK, DPPK kayak gitu kan. Nah, sehingga total pemasukan kita itu berapa? Nah, dari situ yang kemudian kita kurangi dengan pengeluaran pokok. Kebutuhan pokok kita berapa? Biaya kesehatan ada kalanya kita ada yang masih bisa beli asuransi. Kalau ada apa-apa minimal ke asuransi. Atau bahkan kita juga buat bayar BPJS Kesehatan. Berapa sih sekarang BPJS Kesehatan? 150 ya Bapak Ibu ya. Sudah single apa namanya single payment ya. Artinya bahwa nggak ada gradasi lagi. Nah, kemudian biaya hiburan sosial berapa? Untuk ngasih anak cucu sosial perpuluhan, kondangan, zakat, infak dan lain sebagainya. Kemudian beli tetap asuransi kalau memang masih bisa ya. Kalau tidak ya berarti dana kesehatan mandiri di sini. Sehingga total pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan. Harus lebih lambat daripada pemasukan. Pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran dan harus lebih cepat dari pengeluaran. Nah, ini definisi dari kita punya yang namanya smart cash flow. Ya. Tapi itu semua kan teknis Bapak Ibu. Kita akan coba sekarang jujur kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah bisa benar untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Apa itu kebutuhan? Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup. Berarti kalau nggak kita memenuhi kebutuhan, nggak hidup. Tapi biasanya dia ada ciri-cirinya, ada batasnya. Contoh,
Kita lapar banget, nggak mungkin kemudian kita makan sampai dengan 10 piring gitu kan. Cukup 1 piring, 2 piring, oke selesai. Nah, itulah kebutuhan. Keinginan adalah apa? Sesuatu yang kita inginkan. Bukan berarti kita jangan melakukan keinginan hanya kebutuhan aja, tidak. Orang keinginan ini bagian dari kebahagiaan, ya nggak sih? Misalnya Mbak Dia ingin beli tas branded, ya nggak? Itu kan keinginan. Tapi pertanyaannya, uang kontrakan udah beres belum? Uang saving untuk investasi udah beres belum? Emergency fund-nya udah dicicil belum? Misalnya kayak gitu kan? Nah, jadi kita mendahulukan kebutuhan sebelum keinginan, dan nanti akan ada perimbangannya. Nah, makanya ini yang kemudian kita perlu cermati. Contoh, ada Mahmud Abbas, Bapak Ibu ya. Mamah muda, anak baru satu. Kemarin habis dikasih uang proyek dari suaminya. Ini buat nanti apa namanya, dana pendidikan anak. Pas habis jemput sekolah si anak, si Mahmud Abbas tadi makan siang di mall sama anaknya tadi. Ada kesamber di situ 70% off. Waduh, ini baiknya untuk tas branded ya. Baiknya beli tas branded karena bentuknya lucu. Kapan lagi nih? Tinggal hari ini nih terakhir. Atau tetap buat bayar sekolah. Kalau kita kemudian pakai buat bayar sekolah, berarti kita sudah mengutamakan kebutuhan. Tapi kalau kita membelikan tas tadi, akhirnya kita mengutamakan keinginan. Boleh melakukan keinginan selama tidak mentelantarkan kebutuhan. Itu kata kuncinya ya. Jadi bukan berarti nggak boleh, nggak. Tapi itu yang kemudian kita harus garis bawahi ya. Jadi di sini Bapak Ibu sudah paham ya bahwa yang namanya kebutuhan kita harus selalu didulukan. Nah, selain kebutuhan, apa? Nah, sebenarnya ini yang kita sampaikan ini adalah 3 mindset dasar untuk kita belajar keuangan yang benar, yaitu konsep kebutuhan didahulukan sebelum keinginan, konsep sisih lebih diutamakan sebelum sisa, dan smart budgeting. Makanya dengan 3 ini aja, Bapak Ibu, nggak usah belajar yang kemudian rumit-rumit lainnya ya. Sebenarnya Bapak Ibu udah bisa melakukan hal yang bagus. Ya. Nah, apa itu sisih sekarang dibandingkan sisa? Sisih dipotong di awal, sisa dipotong di belakang. Kadang celakanya suka nggak bersisa bahkan kurang, ya nggak? Nah, cuman sisih itu kan nggak enak. Apalagi udah take home pay, udah masuk saldo. Kok masih harus kita sisihin sih? Kayak gitu. Nah, maka kita bisa pakai pendekatan kakek ibu atau sistem amplop. Kalau Bapak Ibu pernah dulu ingat ya, kalau anak-anak sekarang itu sudah pakai aplikasi yang ada di apa rekening bank digital, itu udah bisa tuh kita bikin folder-folder sendiri kayak gitu kan. Nah, itu termasuk untuk bagaimana kita bikin dana darurat, kita bikin untuk apa namanya kebutuhan bulanan, kita kemudian bikin untuk investasi, kita buka untuk sisihan yang mungkin sosial, charity dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita lakukan, sisih ya. Di awal 1 tahun paling nggak ada efek, tapi kebayang nggak sisih dilakukan secara disiplin di awal, konsisten di tahun berikutnya selama 10 tahun, 20, 30 tahun. Itu hasilnya akan menjadi bukit ya, dari yang sedikit-sedikit. Nah, Bapak Ibu, kita buat program seru-seruannya apa? Menggunakan Excel untuk setiap bulannya. Bapak Ibu ada yang sudah punya belum ini programnya? Nah, kalau belum, kita bisa scan ini coba. Ini masih berlaku nggak ya? Saya dulu tuh pernah bikin tapi masih ngefek nggak Bapak Ibu. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang ikut di hari ini. Saya berikan contoh ya. Untuk Bapak Ibu bikin budgeting. Supaya apa? Ini Bapak Ibu ada yang sehat itu berapa. Yang tidak sehat itu berapa. Itu Bapak Ibu tinggal diisi. Ya. Karena Bapak Ibu kalau ikut di pelatihan saya yang sertifikasi jadi konsultan keuangan, untuk bisa membuat kayak gini, Bapak Ibu harus membayar per orangnya 4,5 juta. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu peserta di siang ini, saya kasihkan bonus apa namanya flash sale ya. Jadi for free aja ini, Bapak Ibu boleh scan, kemudian unduh, simpan, dan Bapak Ibu isikan untuk punya kekayaan, aset, income, hutang Bapak Ibu sendiri. Disitulah nanti Bapak Ibu bakal lihat apakah saya sudah sehat atau belum. Kalau belum sehat, buru-buru kontak Mbak Dia untuk konsultasi berikutnya. Kayak gitu ya. Ya karena Mbak Dia itu udah lebih dari saya Bapak Ibu.
beliau udah apa ngikutin jam tayang kayak gini lebih dari 10.000 jam kan ya. Belum, Mas. Jadi Oh, udah jangan. lebih pengalaman begitu kan ya. Nah, ini Bapak Ibu boleh scan di sini ya. Jadi ini hanya untuk Bapak Ibu yang di sini ya. Saya kasih apa waktu. Kalau sudah kita lanjutkan ya. Jadi ini Bapak Ibu apa namanya voucher dari saya. Bapak Ibu itu bisa save ya di rumah untuk kita apa Bapak Ibu lakukan masing-masing. Nah, sekarang kita pengen seru-seruan nih biar Bapak Ibu ada suaranya juga nih ya. Nggak kerasa saya ngomongnya udah sejam kan. Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau anggaran kita itu defisit atau ternyata kebutuhan lebih besar daripada penghasilan. Contoh, penghasilan saya 10 juta, tapi ternyata kebutuhan saya saat ini 15 juta. Lalu yang 5 dari mana? Yang 5 saya danai pakai pay letter. Kan defisit tuh. Apa yang terjadi jika defisit, Bapak Ibu? Boleh open mic, silakan. Silahkan Bapak Ibu, nanti akan ada voucher GoPay atau Dana senilai 50.000 untuk 2 orang. Saya satu dulu, mungkin Saya silakan. Oke, dari Bapak, mohon izin Halo, Bapak siapa Pak? Agus Pak Agus dari mana Pak? Mohon maaf. BSI, Oke, dari Pak Agus BSI. Silahkan Pak. eh, pinjem duit anak. Oke, Investasi. Kan defisit nih oke, ceritanya. oke. Pinjem duit anak. Oke. Terus Ibu Risinta, cabang Surakarta, Ibu Resinta menjual aset dari Bu menjual Res. aset. Betul. Betul. Terus ada yang Kem- lain lagi? Dari Pak Bambang, defisit besar pasak daripada tiang akan banyak hutang bahkan tidak bisa bayar hutang. Yes. Pak, Ini boleh saya mindset yang bersuara? harus. Iya, silakan. Silahkan Bu Seti. Kalau ini karena ada tabungan, deposit ya dicairkan. Oke. Kalau Oke. defisit karena punya deposito ya dicairkan. Betul, ya. Oke, Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu benar ya. Nah, tapi jawaban terakhir ini malah jawaban yang paling bagus ya. Kalau defisit apa? Mengurangi belanja. Karena kita akan ngomong dua, realis dan idealis. Idealis adalah yang ditulis oleh Bapak Ade Kurniawan, mengurangi belanja. Tapi orang Indonesia itu kan nggak gampang ya menurunkan gaya hidup ya nggak sih? Akhirnya apa? Begitu defisit yang terjadi ngutang, begitu defisit jual aset. Ya kalau nggak bisa ngutang dan nggak bisa jual aset, langsung bagaimana? Ya betul, identifikasi penyebab defisit. Ya penyebab defisitnya karena satu ketika dia butuh barang yang besar. Dia harus lakukan pembayaran atau lakukan pendanaan kayak gitu. Makanya sebenarnya ketika orang defisit itu karena apa? Karena besar pasak daripada tiang. Sebenarnya boleh nggak sih? Ya mungkin di dalam namanya dinamika keuangan kita ya di dalam hidup itu pasti ada saja. Mungkin termasuk saya. Tapi disinilah supaya defisit ini tidak harus berhutang, tidak harus jual aset, tidak harus mencairkan investasi tadi, maka Bapak Ibu kita sangat sarankan sekali membuat dana darurat. Di, gimana saya bikin dana darurat? Atau ada pertanyaan yang lebih nampol lagi. Gimana bisa aku bikin dana darurat, Di, kalau tiap hari aja hidupku udah darurat? Ya. Nah, maka dana darurat itu harus tetap kita cicil walaupun keadaan itu tidak baik. Dari mulai jual aset yang memang kita mangkrak, tadi mulai thrifting, Bapak Ibu cek frugal living-nya, baju-baju branded mangkrak banyak enggak, kayak gitu kan. Itu juga bisa. Ya. Jadi di sini defisit akan menyebabkan apa? Berhutang, menyebabkan jual aset, menyebabkan mencairkan investasi. Seserem itu. Padahal kita pengennya berkebebasan keuangan kan Bapak Ibu, aset melimpah, hutang zero kayak gitu kan. Tapi ketika defisit akhirnya kebalikan kan. Kita bisa mendekati ke bankruptcy, kebangkrutan. Nah ini yang makanya perlu kita fahamkan. Benar-benar dalam keseharian kita. Ya. Lantas yang kedua Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau ternyata equal? Yaitu ya gaji masuk habis buat sebulan besok dapat gaji lagi begitu kayak gitu kan. Nah menurut Bapak Ibu apa boleh ada yang open mic ya tadi pemenangnya untuk yang defisit siapa Mbak Dia?
Boleh, silakan Mas Himawan boleh memilih Mas. Oh iya, Tadi kalau yang Pak Ade ya, Pak Ade. Oke, Oke, siap. Boleh Pak Ade untuk mengirimkan nomor teleponnya ya Pak, nanti lewat chat. Mm-mm. Silakan japri ke saya. Oke, selamat untuk Pak Ade yang sudah menjawab. Pak Ade, Ade, Ade Kurniawan ya. Mengurangi belanja. Ini mindset yang harus kita miliki Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau equal itu sebenarnya bahasa mudahnya apa sih? Ya hidup kita dari dulu sekarang sampai besok ya gitu-gitu aja. Itu pun kalau kita masih kerja. Celakanya, padahal kita kerja ada batasan dari mulai pensiun sampai dengan juga prerogatif Tuhan untuk ngasih hidup kita. Nah, apa yang terjadi kalau cuman kita itu eh, habis buat hidup aja? Ini yang menjadi keprihatinan waktu itu SMI ya Bapak Ibu Menteri Keuangan kita. Sampai beliau itu bilang bahwa bedanya orang Indonesia dengan orang luar negeri adalah apa? Orang Indonesia hidup dari gajinya, dari kerja, sedangkan orang luar negeri hidup dari investasinya. Sekilas mirip, tapi ternyata totally different. Bedanya apa? Yang satu adalah active income, harus aktif bekerja dulu baru dapat income. Yang satu adalah passive income, nggak ngapa-ngapain duit bekerja buat tuannya. Nah, padahal kita pengennya ke sana. Maka equal dan defisit ini nggak cocok banget untuk smart budgeting, nggak cocok untuk smart cash flow. Harus kita hindari semuanya. Bukan berarti equal itu udah bagus, nggak? Iya masih bagus daripada defisit, tapi tetap nggak bisa nyisihin kan Bapak Ibu. Nah, makanya yang kita kejar gimana caranya bisa surplus, bisa punya free cash flow, bisa ada dana non-budgeter, yang kemudian kita ubah menjadi aset yang produktif atau yang nilainya naik tadi. Nah, itulah mindset kaya yang sesungguhnya. Jadi kaya bukan lagi tentang berapa income, besarnya income kita punya gaji. Saya kemarin dengan coaching 6 pejabat, Bapak Ibu, kebayang gajinya udah gede-gede semuanya. Tapi begitu urusan kita mulai kupas aset dan utang, Bapak Ibu, serta income, itu yang bikin miris, apalagi tinggal 2 tahun lagi. Mereka ya setengahnya juga jadi seperti menyesal begitu ya, karena tinggal 2 tahun lagi. Tapi saya bilang later is better than never ya, selama Bapak Ibu masih kuat, oke lah, bisa menunda pensiun atau cari peluang yang lain lagi dari mulai bisnis atau bekerja lagi, kayak gitu ya. Jadi makanya tujuan kita adalah di sini untuk bisa ngejar surplusnya. Surplus ini karena pertama akhirnya bisa untuk kita investasi, bisa untuk mendanai kita punya pensiun, bisa untuk kita juga berbagi kepada banyak orang ya. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Mbak Diah dan mungkin kalau ada sesi berikutnya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Adi untuk sesi serinya. Boleh Bapak Ibu, kita buka dua termin pertanyaan. Untuk termin pertama, oke, sudah ada yang raise hand dari Pak Muhammad Agus. Boleh untuk diperkenalkan ininya Pak, asal perusahaan atau mungkin lembaganya. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus dari Bank Syariah Indonesia. Saya ikutan pelatihan pensiun ESQ ini di Bandung 2023 atau 2024 saya lupa lagi. Pertanyaan saya Pak Adi, Pak Himawan atau Pak Adi? Pak Adi ya panggilannya ya. Adi. Bisa mana aja, Pak? Ya, gini Pak Adi, ini kan kondisinya kan sudah terjadi misalnya nih case-nya tadi yang apa namanya yang defisit apa equal apa yang surplus ya. Nah untuk seorang yang sedang masa pra pensiun sih nggak masalah ya Pak ya, ketika defisit kan mungkin kita cari pinjaman sementara itu entah ke anak ataupun ke teman atau ke keluarga yang nanti pada saat gajian dibayar gitu. Itu yang defisit yang cash flow pendek ya Pak ya, yang defisit yang nggak yang gede gitu. Tapi ketika sudah menjadi seorang pensiunan dan ketika sedang menata keuangan kita dengan cara yang Pak Adi sampaikan pada siang ini, namun mungkin tiba-tiba ada musibah ataupun ada kebutuhan uang yang cukup besar yang seketika yang harus kami keluarkan dan mungkin tidak bisa menjual aset secara cepat ataupun kan tadi karena namanya menata mungkin kami juga belum punya deposito ataupun simpanan LM dan sebagainya. Ini kan baru mau
mungkin istilahnya ini kan mungkin yang terlambat ya Pak ya, yang tadinya tidak sehat karena mungkin sibuk bekerja, kemudian anak banyak atau sebagainya lah gitu, ataupun penghasilannya tidak seberapa gitu ya Pak. Nah ini kalau misalnya ada kejadian yang membutuhkan dana cash out yang besar, yang signifikan, dan itu tidak bisa ditutupi dari saving yang mungkin kecil juga, simpan yang kecil, ataupun LM yang masih berapa gram gitu ya nggak ini. Nah defisit terbaik untuk mengcover defisit terbaik itu dari mana ya Pak sumbernya ya Pak, yang kira-kira tidak akan mengganggu dalam jangka panjang cash flow-nya seorang pensiunan, ataupun tidak merusak tatanan smart smart saving-nya ataupun smart living-nya ataupun frugal living-nya itu loh Pak Adi. Jadi ini sifatnya yang mungkin yang bencana ya, ataupun yang kejadian yang tiba-tiba membutuhkan dana besar. Nah itu menutup defisitnya itu dari mana yang terbaik dari best practice yang Pak Adi selama ini sharing ke kita ini. Mungkin itu Pak Adi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik, terima Pak. kasih Pak Agus. Ah, ini pertanyaannya sulit, apalagi jawabannya ya. Beberapa klien menemukan hal yang sama, Bapak Ibu, Pak Agus ya. Bahkan lebih serem lagi. Tepatnya 1 minggu yang lalu, ada yang konsultasi kepada saya. Dia seorang penyintas, dulu adalah yang dia bekerja. Tapi karena sakitnya, saya sebut aja, dia itu kena gagal ginjal, jadi harus kayak cuci darah ya, hemodialisis. Nah, itu akhirnya dia kemudian nggak bekerja. Dia masih sebagai sandwich generation, harus menafkahi orang tuanya yang sudah nggak bekerja atau sudah pensiun. Dia hanya jualan apa sih, aqua atau apa kayak gitu orang tuanya. Terus dia punya 2 adik yang juga belum bekerja kayak gitu. Sedangkan dia sendiri udah nggak sehat dan dia belum menikah. Bapak Ibu kebayang nggak? Akhirnya dia hanya bisa dari ngelesin secara private untuk bisa membackup 3 orang keluarganya tadi. Nah, artinya apa? Dia ada satu kondisi yang mana dari 3 nih tadi, yang dia punyai hanya cuma 1 nih, yaitu rohani aja. Jasmaninya udah nggak sehat, maninya juga nggak sehat. Nah, ini super duper effortful. Tapi begitupun, akhirnya saya relate-kan ya dengan yang Pak Agus tadi sampaikan, dengan yang mungkin Bu Ana Sudiatman tanyakan juga, bagaimana kita bisa punya keyakinan bahwa Allah itu, Tuhan itu akan tetap memberikan kita rezeki. Saya sampai akhirnya bilang bahwa eh, Bapak Ibu masih harus bersyukur. For every single breath we take, saya bilang kayak gitu. Apa itu? Untuk setiap hela nafas yang masih bisa kita hembuskan. Karena begitu kita nggak bisa menghembuskan, kita mau punya apapun, nggak punya apapun, itu udah gone semuanya. Ya. Jadi disinilah yang kemudian kita juga bagaimana bersyukur dengan arti yang sebenarnya ketika kita itu ternyata tidak dimampukan oleh Tuhan, itu di banyak faktor. Lantas bagaimana? Akhirnya beberapa kita berikan suggestion yang masih memungkinkan dia bisa lakukan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Pak Agus tadi, menurut saya kalau memang seseorang itu karena kondisi keluarganya, kondisi ekonominya menyebabkan harus berhutang, tadi karena defisit ya, berarti harus berhutang. Maka saya sarankan carilah hutang yang paling memungkinkan untuk tidak kena bunga atau tidak ada beranak pinaknya. Contoh, apakah masih memungkinkan dari keluarga atau dari saudara atau dari teman sohib, teman dekat, dan lain sebagainya. Itu yang diutamakan dulu. Malu, iya, tapi daripada kita kena bunga. Menurut saya seperti itu. Ya, ini yang perlu kita. Karena apa? Hutang itu ataupun cash flow, namanya juga cash flow, aliran uang, aliran cash, aliran kas. Seperti halnya darah di dalam tubuh kita harus tetap ngalir kan. Ada nggak ada kerjaan, uang kita harus tetap ada kan. Karena apa? Yang namanya untuk dapur ngepul itu minimal harus selalu ada kan. Yaitu untuk operasional hidup kayak gitu. Nah, ini makanya yang perlu kita kejar adalah yang cari hutang yang bunganya sekecil mungkin atau yang zero bunga. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Bapak, Ibu, atau anggota keluarga juga masih memungkinkan untuk melakukan side hustle, side job, lakukan itu. Bahkan tentang memang yang nggak gampang juga adalah dengan kita menjual gengsi.
gengsi kita ilangin, pride ya. Bapak Ibu kebayang nggak sih 2020 lalu saya pernah jual mie ayam. Tapi jangan Bapak Ibu bayangkan mie ayam saya gerobak saya dorong ya, enggak. Jadi kayak misalnya ada teman saya seperti Mbak Dia kayak gitu contohnya aja ya Bapak Ibu ya. Dia bisa memasak mie ayam enak banget. Nah, saya jualin tuh pakai sosmed, saya jualin pakai WA. Saya taruh di gambar apa story WA kayak gitu. Ada orang yang tertarik pesan-pesan itu satu hari bisa sampai dengan 200 mangkok Bapak Ibu. Ya waktu itu saya dapat spreadnya kecil, satu mangkoknya cuma 1.000. Jadi akhirnya sehari dapat 200.000. Ya tapi alhamdulillah waktu itu karena memang untuk bertahan. Ya. Nah, ini yang memang perlu kita lakukan. Bersyukur sekali saya diperjalankan Tuhan dari yang mulai enak sampai dengan nggak enak itu apapun, bahkan sampai dengan bagaimana kita juga ketika harus menjual aset ke sayangan kita untuk nutup utang ya. Saya dulu punya 17 kartu kredit Bapak Ibu, 3 diantaranya limit maksimal dan saya harus menjual aset hutang saya aset kendaraan saya yang saya cicil selama 5 tahun hanya untuk nutup kartu kredit tadi. Jadi ini yang menjadikan Bapak Ibu kita juga harus pahami jangan sampai kita itu menutup masalah dengan membuat masalah baru. Ya, ini makanya yang kemudian kalau memang harus berhutang, oke, tapi carikan juga caranya nanti bagaimana pelunasannya, melunasinya gimana. Karena mau nggak mau, kalau misalnya pengeluaran gede, maka income kan harus gede, rumusnya udah seperti itu. Jadi di dalam pemasukan atau income ini apapun selama masih halal, selama masih tidak melukai, menganiaya orang lain, istilahnya yang merugikan orang lain, maka apapun itu oke, fine, lakukan Bapak Ibu. Nah, kalau memang masih bingung lagi yang kemudian kerjaan apa yang nggak butuh modal tapi bisa dilakukan, boleh nanti kontak ke Mbak Di untuk nanti diteruskan ke saya. Ada beberapa perusahaan ataupun jenis usaha dari rekan-rekanan kami itu yang kemudian memang tanpa modal bisa memberikan penghasilan berdasarkan komisi dari penjualan kayak gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa menciptakan Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kemudian kalau menurut saya dari Pak Muhammad tadi mungkin boleh dilakukan. Tapi tetap mitigasinya adalah sebisa mungkin cari penghasilan untuk bisa nutup. Karena apa? Kalau kita cuma berhasil bisa ambil utang, tapi kemudian kita nggak pengen nggak bisa nutup, bunga berbunganya bisa menggerogoti bahkan aset kesayangan kita bisa kontak. Ini hati-hati. Ada satu contoh seorang direktur utama sebuah bank besar di Indonesia. Ini adalah dulu mantan atasannya teman saya. Dia cerita ketika pensiun, dia benar-benar nggak punya apa-apa dan hanya satu-satunya rumah tadi dan satu kendaraan juga. Nah, satu ketika dia ternyata harus operasi besar dan divonis oleh dokter biayanya gede banget. Mau nggak mau jual aset tadi rumah di bawah harga pasar karena harus liquid ya. Musuhnya properti adalah tidak liquid ya. Nah, akhirnya ya sekarang kayaknya juga lumayan apa kurang sejahtera kayak gitu. Nah, ini yang kemudian kebayang nggak sih Bapak Ibu kerja di sektor keuangan puluhan tahun bahkan posisi sebagai orang nomor satu belum tentu bisa ngatur duit. Makanya sering saya juga bilang bahwa kadang setiap orang bisa cari duit tapi tidak setiap orang bisa ngatur duitnya dengan baik. Artinya apa? Ketika kita nggak punya duit, kita bisa nih cari duit. Tapi giliran udah duit ada di dalam diri kita nggak tahu nih harus diapain untuk kedepannya. Jadi kayak gitu. Nah, tapi kalau dari kasusnya Pak Agus tadi sekarang adalah ada dua. Bagaimana cari hutang yang tidak atau minim bunga. Yang kedua adalah cari penghasilan biar bisa nutup hutang, bahkan nanti bisa untuk mensejahterakan keluarga atau buat nambah penghasilan di saat hari tua tadi. Itu sih, walaupun nggak gampang saya bilang iya, tapi kalau menurut saya yakin sama Tuhan aja. Karena kalau misalnya Bapak Ibu yang Muslim, saya apa namanya wanti-wanti untuk sering membaca surat Al-Insyirah ya di situ ya. Jadi itu kalau bagi saya sih powerful banget sama satu lagi yaitu kita bersedekah baik di saat kita itu lapang maupun susah. Saya pernah punya duit Bapak Ibu cuma 70.000. Kemudian kalau orang secara umum kan nggak akan sedekah ya atau maksimalnya pakai yang 20, tapi saya balik. Saya pakai yang 50. Logika sederhana kita kan nggak ngejar. Tapi ya sama Tuhan langsung dikasih diganti berlipat kali dan juga nggak pakai jeda kayak gitu. Nah, ini yang bagaimana kemudian kita punya mindset, punya keyakinan Bapak Ibu. Ya, jadi tetap sedekah, kemudian kita berusaha, kita yakin Tuhan kasih jalan. Karena yang namanya kemudahan bukan setelah kesulitan, justru di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Tinggal kita cari, berusaha untuk cari kemudahannya di mana. Ya, ini kurang lebihnya Pak
Agus, semoga bisa mendapatkan message-nya untuk nanti coba dipertimbangkan begitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Makasih Pak Agus. Adi. Tadi juga ada pertanyaan tambahan, mungkin soal tanpa modal bisa penghasilan itu gimana? Sedikit mungkin ya Bapak Ibu informasi terkait beberapa kali webinar kita itu pernah beberapa opsi jualan, bahkan kemarin soal laundry ya, Mas Himawan mohon izin salah satu narasumber kita dari laundry bisa loh ternyata usaha tanpa modal. Jadi beliau membuka dulu, mencontohkan ya Mas Adi. Ya. Jadi drop untuk baju-baju kotor yang nanti kita kerjasama sama laundry. Jadi kita sampaikan ke laundry, kita kerjasama ke laundry dan kita ngambil marginnya dari situ. Kita modalnya cuma apa? Ngumpulin baju kotor untuk di laundry, Mas. Itu sesimpel itu agar mendapatkan income dengan tanpa modal terlebih dahulu. Mungkin itu sih Mas Himawan Oke. Adi izin. Makasih Mbak Diah untuk insight-nya. Nah, itu Bu Ana Sudiatman yang mau daftar tuh udah ada satu ide tuh untuk laundry ya. Pak Jadi Agus, kalau yang mohon namanya, maafin. oh ya Pak Agus ya, Ya. oke. Kalau yang namanya nanti untuk apa namanya pekerjaan kotor sebisa mungkin kita hindari. Tapi pekerjaan yang satu ini kotor halal ya, gitu kan. Nah nanti bisa menghubungi Mbak Diah itu apa namanya disclaimer mode on ya, syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu. Nah nanti bisa menghubungi Mbak Diah begitu. Terima kasih ya. Mungkin Oke, silakan berikutnya. oke, siap. Terima kasih. Baik, ini ada koreksi. Pak Ana Sudiatman ini laki-laki, Mas Himawan. Sudah Oh, 2 kali. Mohon maaf. maaf ya, Pak Ana. Iya, iya. Baik. Maaf. Oke, ini dari Pak Heru ya. Yang mau bertanya, sudah raise hand. Pak Heru Wibowo, silakan. Mau bertanya langsung? Halo, Pak Heru? Oke, satu. Bapak, mohon izin. Apakah jadi bertanya? Jika tidak, saya akan lanjut ke pertanyaan yang ada di Ya, kolom halo. chat. Oke, silahkan Pak Heru. Ya, maaf tadi belum masih termute. Oke, siap. Ya, Silakan. sebenarnya begini Pak Adi, Ya. saya minta pandangannya ya. Saya posisinya tuh menjelang mau pensiun Pak. Dan mungkin jatuhnya mungkin sekitar setahun lagi, 1,5 tahun lah kurang lebih. Nah, yang saya sedang pikirkan sekarang adalah saya memiliki sedikit tabungan untuk artinya mempersiapkan masa pensiun gitu ya. Tentunya mulai dari sekarang saya sudah mulai menekan tadi yang maksudnya Bapak adalah hal-hal yang sifatnya masih konsumtif gitu. Saya tidak lagi mencoba menghilangkan semua penggunaan yang sifatnya hutang gitu. Jadi saya sekarang alhamdulillah tidak memiliki hutang dan kemudian saya mencoba menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Jadi lebih banyak menabung. Nah, kebetulan saya masih memiliki seorang anak perempuan yang sekarang itu sudah masuk ke jenjang kelas 3 SMA dan cita-citanya pengen jadi dokter, Pak. Dan itu membuat saya sedikit ya berpikir juga karena saya tahu sangat besar gitu biayanya kalau untuk ke sana. Namun karena tekad yang cukup kuat dari dia, saya juga tidak berani mematikan. Saya sedang berpikir bagaimana mengalokasikan dana yang kebutuhan dana yang cukup besar itu. Nah, kebetulan kami memiliki aset sebuah rumah atau tanah yang memang sudah saya bagikan juga. Alhamdulillah 2 anak saya yang pertama sudah bekerja, yang kedua sudah sebentar lagi akan harusnya ketika saya pensiun dia harusnya sudah lulus gitu. Nah, tinggal yang terakhir ini Pak, yang saya jadi berpikir gini, dari tabungan cash yang saya punya dan aset berupa tanah atau rumah tadi, ketika anak saya harus berkuliah, kira-kira apakah tepat kalau aset tanah dan rumah itu saya cairkan menjadi dana liquid untuk kebutuhan dia atau tabungan saya yang liquid tadi berupa cadangan cash gitu, itu yang saya investasikan ke sebuah usaha yang tadi yang Bapak bisa ke ORI, ke deposito, atau ke investasi lain. Karena kebetulan saya juga rajin ikut hal-hal yang sifatnya kayak kemarin itu ada event-event
franchise gitu, ada event-event yang kebetulan di sana juga saya temukan beberapa investasi yang sifatnya bagi hasil gitu. Contohnya kayak SSB, itu kan suatu Boyolali juga menawarkan investasi di mana dalam kurun 2 tahun dengan perjanjian tertentu dan dia akan ada income. Nah, yang saya masih ragu adalah apakah tadi satu mencairkan dana liquid, aset tetap yang berupa tanah dan rumah itu menjadi cair, atau lebih mengelola dana cash tadi ke investasi untuk kemudian biaya kuliahnya anak saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tentunya berkeinginan untuk menjajaki suatu bisnis gitu. Saya tertarik dan saya punya pengalaman waktu di zaman COVID, saya coba pernah menjalani eh, bertani berupa hidroponik dan itu saya sempat berjualan dengan hasil dari hidroponik itu. Memang benar yang Bapak sampaikan tadi, kita harus buang rasa ego dan rasa malu. Saya sendiri pernah berjualan walaupun saya pernah masih bekerja, saya berjualan ke pasar, menjual sayuran dan itu saya tawarkan di pinggir pasar gitu bersama anak-anak saya. Dan itu saya tidak merasa ada rasa malu sih sebenarnya, tapi justru exciting dan senang juga gitu bisa berjualan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah gini, Pak. Kalau ingin merintis suatu usaha, nah kira-kira di samping kebutuhan tadi ya, itu berapa ya yang bisa kita alokasikan? Karena semuanya kan baru dirintis gitu. Dari uang tabungan yang kita punya untuk diinvestasikan gitu. Untuk mencoba menjajaki bisnis tadi, Pak. Itu sih, Pak, yang saya minta tolong insight atau pandangan dari Bapak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Heru. Mohon izin sebelumnya Pak Heru dari perusahaan atau lembaga mana Pak? Saya dari Bank Permata. Oke, siap. Boleh Pak, nanti dikirimkan nomor teleponnya ya lewat Japri. Ada GoPay untuk Bapak. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau nggak malu bertanya, maka kupingnya nggak malu kan? Ya, jadi di sini Bapak Ibu ya sama Mbak Dia kayak gitu ya, bercanda aja Bapak Ibu. Ya, Pak Heru Wibowo, pertanyaannya juga semakin susah dan jawabannya juga semakin rumit ya. Tapi menurut saya ada dua hal inti dari pertanyaan Bapak tadi. Yang pertama, apakah untuk mendanai biaya pendidikan anak, Bapak harus meng-cash out dari aset menjadi liquid, menjadi cash, atau karyakan aset liquid Bapak yang sudah ada untuk diinvestasikan? Jawaban saya langsung ke nomor 2, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan sampai di masa tua kita, justru aset yang sudah kita timbun lama, sudah kita upayakan, sudah kita cicil, itu kemudian kita jual. Inilah mindset yang sebenarnya quote-unquote nggak boleh untuk kita lakukan. Karena apa? Disitulah sebenarnya tempat kita untuk pengayom. Masih menurut Maslow basic need, bahwa kita butuh papan sandang pangan, ya. Jadi makanya kalau kembali saya cerita tadi yang ada seorang pejabat yang dia cuma punya satu rumah dan satu mobil, bahkan rumahnya mau disekolahin, mau digadein buat ambil duitnya buat bisnis. Kalau bisnisnya lancar, syukur bisa balik. Tapi kalau nggak lancar dan duit hilang, Bapak Ibu. Nah ini, jangan pernah naruh risiko yang besar banget, yang bisa berdampak nggak hanya kita, tapi kepada keluarga kita. Jadi hati-hatinya di sini. Sebisa mungkin jangan untuk meng-cash out selama masih ada solusi lain, Bapak Ibu. Jadi saya sarankan lebih kepada duit cash aja yang kemudian diinvestasikan, dikaryakan. Syukur-syukur kalau rumahnya misalnya tadi seperti mungkin Pak Heru cerita, mungkin yang gede udah nggak serumah lagi atau apa, mungkin kamar nganggurnya bisa dikosin 1 orang 2 orang buat nambah ataupun tambah-tambah penghasilan bulanan, itu nggak ada masalah, itu lebih bagus. Jangan kemudian kita jual ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang message pertama. Jadi lebih kepada kita taruh untuk yang aset liquidnya Bapak Heru dan juga Bapak Ibu sekalian, itu untuk diinvestasikan. Jangan jual aset untuk jadi liquid. Kenapa Bapak Ibu? Saya kepada banyak orang, bahkan kemarin itu saya juga melatih beberapa orang yang pengen jadi konsultan keuangan, pengen jadi perencana keuangan, pengen jadi financial planner.
itu juga mereka ketika ada studi kasus, mereka langsung bagaimana caranya kalau butuh duit, akhirnya malah nyairin dari aset. Saya bilang, big no way, please ya, jangan itu. Karena apa? Aset itu sudah bagus, terutama seperti properti yang porsinya cukup ya, atau LM, atau aset produktif lainnya. Kenapa Bapak Ibu? Dia sudah bisa ngalahin inflasi Bapak Ibu. Tapi kalau kita konversi menjadi cash, ini kan menjadi objek inflasi sama opportunity loss. Nah, ini yang kita hindarkan di situ ya. Jadi bagaimana kita menghindari untuk langsung mudah ngegampangin untuk langsung cash in dari aset. Nah, makanya pilihan yang kedua dari Pak Heru tadi yang bisa dilakukan, yaitu karyakan dari aset kita punya cash dan juga aset kita punya properti ataupun yang lainnya supaya bisa dapat value lebih atau monetisasi lebih ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya berapa porsinya dan bagaimana cara kita melihatnya, saya bisa sampaikan begini Bapak Ibu. Paling gampang memang investasi di sektor keuangan. Karena keuntungan setiap tahunnya kita langsung bisa ngomong apakah kita dapat cuannya 5%, 10%, 2%, atau berapa misalnya saja ya. Tapi nggak salah juga ketika kita investasi di sektor real. Misalnya Bapak Ibu kerjasama dengan apa? Tadi ada yang mungkin SSB atau apa tadi ya Pak? Ya, peternakan atau apa misalnya begitu. Boleh, tapi kita perlu ukur yang namanya risikonya dulu. Makanya jadi kalau sering kita pas ngisi workshop masa persiapan pensiun, itu bukan saya kemudian menyarankan untuk Bapak Ibu berinvestasi atau berbisnis. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu secara 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun itu mindsetnya kan kerja Bapak Ibu. Ketika nggak terbiasa dengan bisnis ini yang bahaya. Kerja kita mungkin di finance, di HRD, di marketing, kan itu cuman kita satu bagian aja. Tiba-tiba ketika pensiun ngejalanin bisnis A sampai Z. Atau kalau saya sering nyebutnya sebagai CEO, Chief of Everything Officer, ya bos ya jongos, kadang kayak gitu kan. Nah, kadang kita nggak mampu, nggak sanggup. Jadi makanya daripada kita misalnya berbisnis, kita di sektor real bisa. Tapi kalau di sektor real itu di sektor keuangan. Tapi kalau memang di sektor real, maka tetap pakai ukurannya dari keuangan. Contoh, bisnis saya ini dari modal yang saya setor, contoh misalnya 10 juta atau 100 juta, misalnya begitu ya. Ternyata setiap tahun kok bisa memberikan keuntungan 5 juta nih. Nah, berarti kita ngomongnya ROI-nya 5%. ROI 5% cakep nggak? Mungkin cakep, itu buku untuk yang konservatif. Karena apa? Sekarang kalau kita masukkan ke deposito, paling dia 2,5%. Masukkan ke obligasi, dia 6%. Berarti oke lah. Tapi kalau ternyata di bisnis realnya itu lebih rendah dari 5% tadi, saya bilang, check out dari bisnis realnya, ambil duitnya, taruh disimpan yang aman, entah itu LPS, berarti bank ya, deposito, atau yang di Kementerian Keuangan, yaitu ORI atau Suku. Saya bilang kayak gitu. Kenapa? Itu dijamin negara malah. Sekarang kalau di sektor real, siapa yang bisa jamin? Bagaimana Bapak Ibu mengukur resikonya? Nah, ini perlu keterampilan tambahan. Bukan berarti nggak boleh. Karena apa? Kalau memang Bapak Ibu sudah piawai di situ, saya akan acungi jempol bahwa teruskan, bahkan tingkatkan. Karena di situ bisa sebagai engine untuk Bapak Ibu money making, ya, mencetak uang, misalnya mencetak income. Tapi kalau tidak, terlalu banyak di luar sana Bapak Ibu, kenyataannya udah terjadi, bahkan true story dari almarhum ayah saya sendiri. Ayah saya dulu kerja di perusahaan minyak negara, ya. Begitu mau pensiun, ikut 5 kali workshop MPP. Setelah itu akhirnya ayah saya memutuskan untuk miara bebek di Tegal, Pantura, Jawa. Nah, kemudian duit semuanya dari pensiun itu masukkan sana buat beli 10.000 ekor bebek, makan, tanah, dan orang yang miara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hitam di atas putih bagus. Wah, ini kalau misalnya gagal yang nggak betelor 5% berarti cuma 500, maka yang 9.500 masih bisa betelor nih. Tapi 6 bulan ditunggu nggak ada yang betelor. Nggak signifikan. 1 tahun juga nggak signifikan. Akhirnya apa? Karena ayah saya mentalnya adalah memang sebagai employee, karyawan 40 tahun di perusahaan minyak negara. Akhirnya nggak kuat. Ya, akhirnya dijual di bawah harga pasar. Nah, kita kan nggak ingin bahwa kita punya bisnis itu yang seperti itu. Tapi kalau bisnis kita dari yang padat karya tapi rendah modal, boleh. Artinya yang risiko rendah, atau bahkan tadi saya nggak mempromosikan, tapi salah satu yang mungkin tadi direferensikan oleh Mbak Dia, mungkin bisa sebagai pertimbangan.
bahkan tanpa modal sekalipun. Yang penting pokoknya kita bisa ngomong ke orang, ngumpulin pakaian kotor orang-orang mana, dicuci per kilonya mungkin berapa, dan lain sebagainya. Mungkin ada nanti penjelasan lebih lanjut misalnya aja. Nah, itu lebih nyaman buat kita daripada belum-belum langsung pasang bisnis yang kita nggak pernah tahu risikonya. Saya juga termasuk sudah kenyang eh, bisnis dan juga pertama kena tipu dulu ketika bisnis lele Bapak Ibu. Yang terakhir kemarin juga adalah pecah kongsi ketika saya bikin cafe shop. Artinya apa? Berarti nggak profit? Enggak, justru itu ketika profit. Ketika pandemi kita masih bisa bertahan bagi bagi hasil, berarti bagi resiko. Tapi begitu recovery ekonomi, ternyata ada salah satu yang pengen nyaplok Bapak Ibu. Akhirnya malah kemudian dia dengan segala upaya yang tidak dihalalkan men-take out kita, ya saya dan juga ahli baristanya, apa namanya ahli kopinya, kemudian keluar kayak gitu. Ya sekarang tanpa kita karena emang itu bisnis nggak ada ruhnya, ya akhirnya nggak seperti dulu ketika kita ada rame kayak gitu kan. Nah ini yang menjadikan bahwa yang namanya bisnis risikonya nggak hanya semata-mata cuan berapa atau cuan atau enggak, tapi risiko modal kita yang mungkin kita cari seumur hidup bakalan hilang atau enggak. Jadi kembali lagi tadi ke Pak Heru, saran saya adalah mengkaryakan dari yang bisnis Bapak punya tadi, dari liquid Bapak punya. Terus yang kedua, sebisa mungkin ketika Bapak masih punya kesehatan jasmani dan rohani, Bapak mau di sektor formal maupun informal lagi, itu sangat disarankan. Supaya apa? Supaya nanti benar-benar kita bisa mendapatkan pensiun yang penuh makna beneran. Artinya bahwa apa? Ketika Bapak Ibu sudah punya seperti aset pasif income yang mana tanpa harus bekerja, ternyata kita sudah digaji layaknya ketika kita kerja dulu, itu maka menurut saya sudah masuk di dalam kebebasan keuangan. Jadi yang namanya kaya dan kebebasan keuangan tiap orang beda-beda, kayak gitu ya. Ini sih kurang lebihnya Bapak Ibu yang bisa kita sharingkan. Begitu kurang lebihnya Pak Heru. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi informasinya. Terima kasih Pak Heru untuk pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin boleh Pak tadi dikirimkan untuk nomornya untuk bisa kami proses segera. Dan mohon izin Mas Adi, karena ini beberapa pertanyaan masih banyak, mungkin Boleh, apakah selalu bisa selalu di... overtime kan, aman. Oke, baik, Ya, mohon walaupun izin. sebentar lagi saya harus meluncur ke rumah sakit, tapi nggak apa-apa. Untuk mungkin 2-3 pertanyaan, oke. Silakan. Oke, siap. Ini cepat ringkas saja ya Mas. Untuk pertanyaan dari Pak Sis, idealnya dari Pak Bambang Sis, mohon maaf. Idealnya secara keuangan seorang pensiun itu seperti apa ya Pak? Itu yang pertama dari Pak Bambang. Nanti mungkin Oke, boleh dijawab dulu Mas. Ya, idealnya kalau untuk pensiun apa gimana tadi? idealnya untuk secara keuangan ya, Secara pensiunan itu keuangan, seperti apa gitu. oke. Idealnya adalah ketika Bapak Ibu ketika udah pensiun itu basic need ataupun kebutuhan bulanannya itu berapa, maka income-nya itu harus setara atau lebih tinggi dari itu. Itu idealnya. Jadi karena kita masing-masing punya yang berbeda-beda, contoh misalnya, saya bisa hidup di Jogja itu hanya dengan mungkin 5 juta. Maka bagi saya ketika saya berincome 6 juta tanpa harus bekerja, saya udah ngomong saya berkebebasan. Tapi ketika Bapak Ibu mungkin di Jakarta dan lain sebagainya yang mungkin butuh 15, 20 atau bahkan 35 juta, maka Bapak Ibu harus berincome ketika pensiun pun di situ, pengganti dari income ketika bekerja. Lantas bagaimana? Nah, sebenarnya ketika kita bekerja dulu kan ngumpulin aset. Asetnya itulah yang kemudian kita konversi atau kita buat produktif sehingga bisa menghasilkan setara dengan kita punya gaji dulu. Kayak gitu. Itu idealnya. Makanya kalau ideal di angka itu nggak pernah ada karena tiap orang beda-beda. Orang yang punya keluarga satu dengan atau orang yang kemudian punya sandwich generation ya generasi sandwich harus menyangga 4 orang tuanya atau bahkan keluarga besar tentunya akan beda-beda. Gitu. Tapi seenggak-enggaknya bulanannya berapa, maka income-nya harus lebih besar dari kebutuhan bulannya tadi kayak gitu. Oke, dan tentu saja tadi soal frugal living bisa diterapkan juga ya Mas Himawan. Jadi Hmm. menyeleksi skala prioritas nih. Mungkin kehidupan dasarnya aja yang bisa kita ambil gitu. Baik, itu dari Pak Bambang. Kemudian dari Pak Sakri Saroyo, bagaimana penataan investasi dari tabungan kita dalam persen sebaiknya? Jika kita memilih resiko kecil atau moderat, kemudian deposito berapa, ori sukuk berapa persen, usaha pakai modal berapa persen, dan lain-lain. Mohon contoh efektif dan idealnya, Mas Oke, Himawan. ini menarik ya. Jadi nanti ketika kita konservatif, moderat dan juga atau agresif itu sebenarnya ada tinggal Bapak Ibu sebenarnya nanti
eh, syaratnya adalah ngisi dari yang tadi saya Excel sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu. Nanti kalau ada isiannya nanti dikirim ke Mbak Dia. Nanti Bapak Ibu kita akan review di situ berapa persen. Karena setiap orang pun nanti persentasenya akan beda-beda kayak gitu. Orang yang agresif tentunya dia akan lebih banyak di pasar uang dan juga di pendapatan tetap atau yang kita sebut ori dan suku ya. Tapi kalau orang yang moderat mulai 50-50 di pasar saham, reksadana atau bahkan juga di properti juga kayak gitu ya. Jadi ini makanya bagaimana kita bisa mendefinisikan secara real terkait dengan bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita bisa create income dan bagaimana kita bisa melakukan frugal living serta bikin smart cash flow kayak gitu atau smart budgeting. Itu Pak Sagri Saroyo untuk jawaban pertanyaannya. Lalu kemudian mohon izin saya bacakan lagi pertanyaan dari Pak masih dengan Pak Bambang serta sekalian aja ya Mas ini Ya, dengan Pak Sakri, bagaimana menghitung suatu uang pensiun itu dianggap cukup atau kurang, kemudian dari Pak Sakri bagaimana nih kita menghindari investasi bodong atau tidak profitable, apa ciri-ciri investasi bodong ini Mas? Terima kasih. ya baik. Investasi bodong ciri-cirinya adalah kontra 2L. Nah, 2L ini kalau menurut OJK adalah legal dan logis. Ya, Bapak Ibu ya. Legal berarti Bapak Ibu perlu cek tuh apakah satu investasi ini sudah berizin dan terdaftar belum di OJK ya atau di Bapepti atau di Kemenko. Terus yang kedua, logis. Dia bisa memberikan investasi yang wajar atau keuntungan yang wajar atau enggak. Saya dulu pernah kena yang namanya investasi bodong. Bapak Ibu mungkin pernah tahu namanya MMM. Itu 2014 saya kena ya. Bahkan sistemnya ketika saya tadinya nggak percaya, makin percaya, kok sebulannya 30%. Kebayang nggak sih Bapak Ibu? Sebulan 30%. Ya udah, begitu dana gede saya taruhin, akhirnya zong, tiba lari. Nah, Bapak Ibu, kalau mau nanyain suatu bisnis atau investasi itu legal atau tidak legal, Bapak Ibu boleh scan di HP masing-masing ini simpen. Ini juga sebagai oleh-oleh lagi buat Bapak Ibu. Ya. Karena ini nomornya siapa? Bapak Ibu ada yang tahu? Ini nomor WhatsApp Bapak Ibu, bukan nomor WhatsApp saya ya. Ini nomor WhatsApp-nya aduan OJK. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ketik di sana. Contoh misalnya Bank Mandiri, contoh misalnya Investri, itu dia akan langsung chatbotnya muncul, legal atau ilegal kayak gitu. Ya, kalau sudah, jadi kita jawab yang berikutnya, yaitu apa? Yaitu terkait dengan portofolio atau bagaimana kita bisa investasi di saat kita punya sudah pensiun kayak gitu ya. Jadi maka portofolio kita bisa lakukan seperti ini Bapak Ibu ya untuk kita lakukan pembagiannya. Kenapa kita perlu melakukan portofolio Bapak Ibu? Karena yang namanya aset itu punya musim. Saya nyebutnya gitu ya. Aset itu punya musim. Musim itu apa? Musim itu berarti kapan saatnya manen, kapan saatnya nyimpen. Nah ini, jadi Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan ini. Yang bawa sendiri bolehlah diisi angka berapapun kayak gitu ya, tapi jangan gede-gede gitu kan. Nah, ini jadi seenggak-enggaknya contoh misalnya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang kayak gini? Ini walaupun nggak pasti atau nggak baku ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat ketika pandemi kemarin, apa kabar properti? Mungkin susah dijual. Apa kabar investasi? Terjun bebas. Tapi apa kabar logam mulia? Naik drastis. Uang tunai ini maksudnya apa? Uang tunai ini kita bagi dua Bapak Ibu ya, rupiah dan US dollar atau mata uang besar lainnya, negara lainnya seperti euro dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa ketika kita menggunakan yang seperti ini, maka seenggak-enggaknya ketika investasi kita boncos, logam mulia kita naik dua kalinya. Bapak Ibu, ada yang ngikutin saya dari 2024 beli emas itu di harga 1 juta dan kemarin habis kita jual di harga 2 juta ya Bapak Ibu ya. Saya sudah cash out emas kemarin sebelum harganya sekarang ini turun 7% Bapak Ibu. Untuk per tanggal 16 ini ada ada suku yang bukaan kalau nggak salah SR22 ya. Nah, cuman saya belum ngecek nih apa persentase yang tenor lama berapa kayak gitu. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu di setiap situasi akhirnya ketika kita tahu tentang keuangan, maka kita jadi bisa lebih dimudahkan bahkan kita bisa mendapatkan rezeki di dalamnya. Bukan kebalik, kita jual yang pas lagi zong.
kayak gitu ya. Ini yang bagaimana kita lakukan. Jadi makanya Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk kemudian kita bagi-bagi berapa persennya sih kalau untuk rumah tangga yang 40, berapa persennya untuk kita nyicil utang ya kalau 35 atau 30, nabung sebisa mungkin 20, sosial 10. Harusnya seperti ini. Ini idealnya. Makanya yang Bapak Ibu tadi kita kasihkan Excel sederhana itu sebenarnya pakai dasar yang di sini. Ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah, maka nanti kita jadi bisa tahu bagaimana sih kita bisa melakukan kayak gitu kan. Nah, bisnis-bisnis yang mungkin bagi orang lain mungkin receh, tapi teman saya akhirnya sering keluar negeri hanya karena dia bikin laundry ya. Ya ini walaupun nggak semuanya, ada juga teman saya yang tutup jadi kemudian driver Grab ya. Nah, cuman makanya kan kita bisa lihat nih apa yang kemudian risiko rendah tapi bisa kita lakukan. Yang di Indonesia ini bisa income gede tapi apa namanya modal rendah itu sebenarnya ada tiga, yaitu kita kerja atau bisnis di bidang MLM, kita jadi agen properti dan atau kita jadi agen asuransi. Itu di mana-mana akan bisa dibilang iya kayak gitu. Tinggal masalahnya kita apa namanya passion nggak di sana masing-masing karena ada orang yang cocok, ada orang yang nggak cocok dan lain sebagainya kayak gitu Bapak Ibu. Ya, ini makanya yang nanti bisa kita create secara ya. Nah, bagaimana sih kita menciptakan income ini yang kemudian saya lakukan, makanya kemudian saya masukkan. Misalnya saya ingin punya income 10 juta, maka bagaimana end game ataupun target saya untuk bisa dapat selama sebelum saya pensiun itu punya 2M misalnya saja. Maka ketika 2M ini saya masukkan ke instrumen yang memberikan imbal hasil 6%, yaitu kayak tadi ORI atau Sukuk ya, maka setiap bulan sekarang ini saya tinggal tiap tanggal 10 itu sudah dapat notif dari bank tertentu, doing, oh dan Anda udah masuk, oh alhamdulillah kayak gitu. Jadi tanpa harus kita bekerja, akhirnya kita sudah bisa menikmati seperti ini ya. Tapi ketika ini ternyata kita juga rasa pengen bisa lebih gede lagi ya kayak tadi, makanya saya kemudian sisihan dari yang saya lakukan ketika saya dapat kerja, job dan lain sebagainya, saya taruh di emas tuh. Jadi seiring berjalannya waktu dia harganya naik, 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 naik. Begitu kemarin ada suku ini sudah saya cash out sebelum harga emas turun ya. Nah, rencana nanti mau saya masukkan sehingga apa? 2 bulan lagi saya akan mendapatkan income lebih gede lagi dari sebelumnya karena saya udah konversi ke sini. Jadi yang saya kerja adalah saya pengen meng-create saya punya income dulu, belum untuk meng-create saya punya naikin kekayaan. Nah, ini Bapak Ibu yang ketika di hari tua yang nggak ideal kadang bagi kita ya atau masing-masing kita tadi dengan segala macam tadi cerita, ada anak yang masih harus kuliah dan lain sebagainya, maka kita bisa memanai aset yang kita miliki itu dengan hal-hal seperti ini. Ya. Ini makanya sering saya juga ngomong sama Gen Z ya, anak-anak kita, cucu-cucu Bapak Ibu juga yang sering saya omongkan juga adalah kalau mereka itu belum 5 tahun kerja tapi udah mikirin pensiun dini, emang mereka itu siapa? Anak sultan, saya bilang kayak gitu kan. Itu hanya hoax aja ya. Tapi saya bilang sebenarnya bisa kok. Tinggal dia pengen pensiun dengan gaji berapa per bulannya. Oke, 10, 20, 50, 200. Oke, maka kita hitungin. Berarti end game atau target mereka berapa M. Dari berapa M itulah yang makanya saya bilang kepada mereka sekarang kamu kejar sekian. Jadi kalau kamu semakin cepat bisa dapat sekian, maka pensiun dinimu akan semakin cepat. Saya bilang kayak gitu. Nah, ini makanya yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Untungnya di Indonesia itu ada instrumen yang 6% dan dijamin oleh negara. Padahal pembuat aturan ini sebenarnya namanya William Bengen ya, itu aturannya cuma 4% karena di US sana. Dia perencana keuangan yang memang spesialisasi di pensiun, retirement kayak gitu ya. Jadi ini makanya bagaimana kita bisa meng-create Bapak Ibu. Itu pertanyaan apa jawaban yang pertama Mbak Dia. Kemudian yang kedua, boleh silakan. Oke, baik. Tadi sudah dari Pak Sakri ya, Mas ya. Ini sebetulnya pertanyaan terakhir cerita dari Ibu Lucy mungkin terakhir ya, Mas ya. Hampir sama dengan Bu Iva. Mas Adi saya kurang lebih 2 tahun mau pensiun. Awalnya saya berpikir bahwa pensiun saya akan stay di rumah dan menikmati di rumah dengan momong cucu karena terus terang saya sudah nggak ada tanggungan anak. Saya satu-satunya udah berkeluarga. Tapi setelah mengikuti MPP saya menjadi galau bahwa setelah pensiun harus produktif dan harus berkembang. Dan uang harus berkembang. Kalau tidak berkembang, uang akan habis dalam waktu sekitar 7-8 tahun. Nah, apa yang harus dilakukan nih Mas Adi? Jadi galau nih, ini kegalauan Ibu Lucia. Terima kasih.
Oke Bu Lucia, kalau galonya Ibu tuh galau positif ya berarti karena udah nggak ada tanggungan. Ya udah berarti ketika nggak ada yang bersifatnya harus cari uang atau monetisasi, Ibu bisa melakukan dengan uang yang Ibu sudah punya. Tapi kalau Ibu pengen bisa mendapatkan berkah lebih besar lagi, maka juga Ibu bisa tetap berkarya, apa namanya, bekerja baik secara formal maupun informal pada banyak orang ya yang kemudian akhirnya kita bisa berdampak. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia itu kan yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi banyak orang. Nah, tadi pagi saya itu baca salah satu cerita dari murid saya, perencana keuangan juga, yang dia itu cerita di sosmednya begini. Aku barusan ketemu dengan salah satu klienku yang dia itu sebenarnya bonusnya aja itu sudah lebih gede daripada income setahunku, bonus bulanannya aja ya kayak gitu. Terus si teman murid saya tadi cerita tanya, Bang, emang kenapa sih apa yang mau dikejar sih kan udah bonus aja segede kayak gitu. Ternyata si abang tadi bilang, si kliennya murid saya tadi bilang bahwa saya pingin biar zakat saya makin besar. Nah, kan ada orang yang juga sudah di level seperti itu Bapak Ibu. Artinya kita bukan lagi dari yang kemudian minus untuk kemudian kita bisa di-equalkan dulu, tapi yang udah equal pun kita tetap bisa surpluskan lagi. Makanya kalau udah kayak gini bagi Bapak Ibu yang mungkin Muslim, istilah kita adalah jariyah, ya enggak? Jadi kalau di kita ilmu yang keduniawian ini untuk kita bisa mendapatkan apa namanya perencanaan keuangan itu kan untuk kebebasan keuangan, passive income. Tapi kalau kita yang berspiritual, kita yakin ada life after life ya, ada kehidupan setelah kita kematian besok, maka kita ada yang namanya pasif pahala. Nah, disinilah pasif pahala inilah yang kemudian kita kejar kayak gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa kita lakukan kayak gitu. Wah, ini makin seru ya Mbak Dia ya, tapi Iya, ternyata juga tapi waktunya kasihan juga waktunya kasihan. betul. Baik, Mas Himawan, mohon maaf ini sebelumnya mungkin karena ada beberapa pertanyaan, mungkin dua ya. Kita karena waktunya sudah melebihi waktu selesai kita di jam Ya, 15. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Mungkin next kita akan undang lagi Mas Himawan dalam sesi berikutnya dan mungkin boleh Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya ketika Mas Iwan mungkin sedang menjelaskan. Jadi bisa kita langsung segera sigap nih, oh pertanyaan banyak, kita akan bisa perkirakan nih waktu kapan bisa jawab. Karena kalau sudah akhir begini kita juga bingung karena waktu Mas Himawan juga akan ada agenda setelah ini. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu. Mungkin cukup di sini ya, Mas Himawan. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga nanti next kita akan undang lagi dalam sesi keuangan berikutnya ya Bapak Ibu. Ini malah panas-panasnya baru di akhir ini. ya, Mbak Dia atau gini aja, Oke, walaupun nggak bisa kita mungkin cepat, mungkin Mbak Dia boleh tampung itu pertanyaan, nanti oke, bisa di-share ke WhatsApp saya, nanti aku oke. juga jawab satu persatu misalnya begitu, karena Mhm. menurut saya apa namanya, saya ada kewajiban moral untuk membantu Bapak Ibu semuanya kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih sekali Mas Himawan. Siap izin kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, boleh nanti menghubungi nomor admin. Ini sudah saya kirimkan ke Mas Himawan, jadi saya bisa kirimkan balik ke Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Mas Himawan untuk waktunya. Boleh menyampaikan closing statement untuk agenda kita pada sore hari ini sebelum kita foto bersama. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Diah, Bapak Ibu sekalian. Saya senang banget bisa ketemu Bapak Ibu. Semoga silaturahim tetap bisa terjalin ya Bapak Ibu ya. Kita bisa sehat semuanya. Sehat tiga hal tadi, jasmani, rohani, dan juga mani begitu. Dan Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah ketika kita pensiun sebisa mungkin kita sudah nggak punya utang, utang keuangan. Itu satu. Ya, karena banyak di luar sana yang ternyata belum bisa beres itu. Terus yang Mhm. kedua, bagaimana kita tetap berpenghasilan saat pensiun. Mhm. Nah, ini yang kemudian kita juga menjadi PR tadi yang kita bahas. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mulai benerin mindset kita dan juga keluarga kita supaya kita bisa frugal living. Minimal dari yang defisit bisa equal, yang equal mulai ke surplus kayak gitu. Ya, ini yang kemudian nanti bisa kita lakukan.
Dan yang terakhir, apapun yang kita sharingkan di sini nggak akan ada manfaatnya ketika Bapak Ibu tidak mulai membenahinya langsung saat ini juga kepada kehidupan keuangan dan juga keseharian kita, termasuk frugal living dan juga smart cash flow-nya tadi. Sehingga saya sangat bersaran untuk Bapak Ibu mulai bisa langsung, oh saya ada di mana nih, sudah benar belum dan lain sebagainya. Itu saja sih dari saya. Semoga sehat jasmani, rohani, dan juga maninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Dia. Silakan. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teringat-ingat nih sehat, jasmani, rohani, dan mani. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, boleh berkenan untuk menghidupkan kameranya. Luar biasa ternyata diam-diam masih stay, masih ada yang sudah di rumah, ada yang masih rapi. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu boleh diingat-ingat ya Bapak Ibu tiap Jumat jam 13.30 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat ada webinar SSP. Nanti boleh disampaikan ke rekan-rekannya ya Bapak Ibu, siapa tahu dapat GoPay untuk berikutnya walaupun tidak seberapa untuk menyemarakan komunitas webinar Sejuta Senyum Pensiun. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Boleh saya ambil fotonya, hitungan ketiga, berikan senyum terbaik Bapak Ibu. Bismillah, semoga jadi doa baik untuk kita semua. Dan berikan jempolnya juga untuk narasumber yang sudah hadir, Mas Himawan Andi. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih, izin. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Dan apabila tadi ada yang ketinggalan, nanti boleh minta linknya ke saya. Kita upload ke YouTube ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa akses berulang-ulang. Nanti bisa di-share ke istri, ke anak gitu yang membutuhkan informasi ini. Baik Bapak Ibu, dan dari kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini banyak hal yang kurang berkenan. Kami tunggu di sesi webinar selanjutnya dengan tentu saja mungkin dari rekan-rekan yang belum hadir bisa dicolek-colek Bapak Ibu untuk hadir. Jadi kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Nani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia. Dengan senang hati. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat Bapak Ibu. selalu. Amin. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh terus bertumbuh. Dengan senang hati Bapak Ibu, sehat selalu. Semakin menua. Oke, yang butuh materi nanti teman juga bisa menghubungi nomor admin saya. Saya akan kirimkan nanti linknya. Apa yang menjadi mimpi dan rencana. Pasal 18. Oke. Siap. Oke, nomornya sudah saya share ya Bapak Ibu. Boleh nanti Mbak Dia minta materinya, minta linknya, minta YouTube-nya. Saya akan kirimkan. Ya, Mbak Dian. Terima kasih banyak. Dengan senang hati Ibu Manu. Sehat selalu. Ya. Memilih tegas untuk menentukan jalan hidupku.